Gadis ini sedang bersiap naik pesawat ke Pulau Jeju untuk dilamar oleh pacarnya. Saat tiba di counter check-in, ia terkejut karena mendapat upgrade gratis ke kelas bisnis. Hal ini membuatnya semakin bersemangat, jadi ia langsung mengeluarkan ponselnya untuk merekam momen ini. Karena ini adalah pertama kalinya ia duduk di kelas bisnis, gadis itu pun penasaran untuk menjelajahi berbagai hal. Selain itu, ia juga memberitahu pramugari bahwa ia akan segera dilamar. Ia juga meminta pramugari untuk merekam pesan ucapan selamat untuknya. Setelah merekam, gadis itu dengan antusias mengajak pria di sebelahnya untuk ikut serta, namun ia menolaknya dengan dingin. Keduanya mengira ini hanyalah pertemuan kebetulan di perjalanan, namun mereka tidak tahu bahwa takdir mereka sudah diatur. Setelah turun dari pesawat, gadis itu pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan agar bisa memasak makanan bergizi untuk pacarnya. Tak disangka, begitu sampai, ia menyaksikan pacarnya berciuman mesra dengan gadis lain. Yang lebih ironis lagi, gadis lain itu adalah pramugari yang baru saja merekam pesan ucapan selamat. Do-hee dengan marah mengejar dan memukuli pacarnya dari kamar hingga ke tangga. Sementara itu, pramugari itu lari sambil berteriak, "Bukankah kamu bilang sudah putus dengan mantan pacarmu?" Adegan cemburu ini membuat para pengunjung restoran di bawah menoleh ke atas seolah-olah sedang menonton drama TV secara langsung. Di antara para penonton itu ada seorang pria yang duduk di sebelah Do-hee di pesawat. Namanya Hae-kyung, seorang psikolog. Ia datang ke Pulau Jeju untuk memberikan konseling kepada seorang wanita yang patah hati. Melihat adegan cemburu itu, ia hanya menyilangkan tangan dan menikmatinya. Pasien simpati ke Do-hee diam-diam mendekat menyimak ceritanya. Pengunjung lain pun mendekat menonton. Do-hee dengan tenang bertanya pada Yang Dong mengapa ia berselingkuh. Ia mengaku bahwa ia sudah lama merasa bosan dengan hubungan mereka. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak ingin menjawab saat melihat ponselnya. Kencan dengannya melelahkan. Puncaknya, ia malas makan bersamanya. Mendengar itu, Do-hee sakit hati dan marah. Bertahun-tahun ia menolak makanan favoritnya untuk mengikuti selera kekasihnya. Ia berjuang demi cinta ini, tapi diabaikan, lalu ia putus dan pergi. Pasien itu kasihan lalu meminta semua bertepuk tangan menyemangati Do-hee. Ia pun memaksa dokter menyelamatkannya. Karena didesak oleh semua orang di sana, Hae-kyung terpaksa naik mobil untuk mengejar Do-hee. Saat ia tiba, ia melihat Do-hee berdiri di tebing yang curam. Ia mengira Do-hee akan melakukan sesuatu yang bodoh, jadi ia berteriak dan buru-buru menahannya. Do-hee terkejut dan berbalik untuk menghindari benda yang mengarah padanya. Akibatnya Hae-kyung bereaksi berlebihan dan ia jatuh ke laut. Do-hee kemudian buru-buru menolongnya. Ia menjelaskan bahwa ia hanya berdiri di sana untuk menghirup udara segar. Ia bertanya mengapa Hae-kyung melakukan hal itu. Begitu ia selesai berbicara, ia melihat darah mengalir dari kepala Hae-kyung ke lehernya. Ia langsung pingsan di tempat, sehingga Do-hee panik dan membawanya ke rumah sakit. Untungnya, Hae-kyung hanya mengalami cedera otak ringan dan ia bisa segera sadar kembali. Karena merasa bersalah, Do-hee membelikannya pakaian baru. Bahkan ia sendiri yang mengantarkan Hae-kyung ke bandara. Meskipun Jeju kini menjadi pulau patah hati bagi Do-hee, ia tetap ingin tinggal 1 malam lagi untuk menenangkan perasaannya. Hae-kyung teringat apa yang dikatakan Do-hee saat ia duduk di samping ranjang rumah sakitnya. Do-hee berkata bahwa dalam cinta, yang ditinggalkanlah yang selalu lebih menderita. Dulu, Hae-kyung pernah diputuskan oleh pacarnya, jadi sekarang ia benar-benar bisa memahami perasaan Do-hee. Saat itu, Do-hee sedang duduk di dalam mobil dan memikirkan kemana ia akan pergi selanjutnya. Kota ini dulunya terasa hangat karena kekasihnya, tapi sekarang menjadi asing karena kehilangan cinta. Ia memutuskan untuk pergi makan di luar demi meredakan kesedihannya. Begitu ia keluar dari mobil, ia langsung bertemu dengan Hae-kyung. Hae-kyung tidak menjelaskan alasan ia kembali, tapi dengan lembut ia bertanya apakah Do-hee ingin makan malam bersamanya. Ia langsung mencari restoran yang enak dan mewah di sekitar mereka. Namun Do-hee bersikeras memarkir mobil di pinggir jalan dan berkata bahwa malam ini makan di trotoar lebih cocok dengan suasana hatinya. Isa menjawab biju Do-hee tapi gagal, jadi ia harus menerima permintaannya. Awalnya, ia mengira makanan pinggir jalan pasti tidak ada yang istimewa. Tak disangka, suapan pertama membuatnya kagum karena rasanya enak. Sambil makan, Hae-kyung membayar duluan dan heran Do-hee tak tanya soal pesawat. Do-hee mengaku ia pikir Hae-kyung hanya kasihan padanya. Hae-kyung menjelaskan cuma ingin makan malam bersama.
Saat membahas tempat istirahat, pemilik restoran mempromosikan motel murah berkualitas di sana. Usai makan, keduanya menyewa kamar masing-masing. Hae-kyung berbaring tapi ia tak bisa tidur. Tiba-tiba, ia mendengar Do-hee mabuk di luar. Ternyata Do-hee sedang berdiri, berteriak, dan tertawa di kolam renang kosong. Ia menasihatinya untuk masuk, tapi Do-hee tidak mau. Akhirnya, Hae-kyung memutuskan untuk berbalik dan pergi. Tak disangka, terdengar suara keras di belakangnya. Do-hee terjatuh langsung ke tanah. Air mata mengalir di sudut matanya. Hae-kyung langsung mengaktifkan mode psikolognya. Ia dengan lembut membimbing Do-hee keluar dari rasa sakitnya. Keesokan paginya, mereka berdua bersiap untuk terbang kembali ke Seoul. Do-hee ingin berterima kasih kepada Hae-kyung, jadi ia berjanji akan mentraktirnya makan ketika mereka kembali ke Seoul. Hae-kyung menolak, mengira pertemuan mereka berakhir. Namun Do-hee ingin membalas budi dan berjanji itu cuma makan bersama. Dia tak akan tanya soal pekerjaan atau kehidupan pribadinya. Hae-kyung bilang kalau lagu baru TJ Juara 1 mereka ketemuan di restoran seafood Dudong jam 8 malam. Ia bilang begitu karena tahu itu mustahil. Saat kembali ke Seoul, keduanya pun menjalani hidup normal lagi. Atasan Do-hee memberinya tugas yang sulit. Dia perlu mengundang pahlawan untuk ikut programnya. CEO itu lalu memperlihatkan Do-hee video Hae-kyung menangkap pasien jiwa yang kabur di jalan. CEO wanita itu juga mengungkapkan bahwa pahlawan tersebut adalah seorang psikiater. Kini Hae-kyung incaran semua stasiun TV. Do-hee harus gerak cepat mengundangnya. Namun di klip itu sudutnya terlalu jauh hingga wajahnya tak jelas dan tak bisa dikenali. Jadi ia tanya bosnya soal foto sang pahlawan. Bosnya bilang pria ini sangat tertutup, tak ada fotonya di internet. Bahkan buku yang ia tulis tidak ada informasi atau potret dirinya. Tak ada yang tahu rupa aslinya. Do-hee menyuruh asistennya menelepon rumah sakit Hae-kyung, namun undangan itu langsung ditolak. Do-hee lalu mengirim email mengundangnya ikut, tapi Hae-kyung hanya diam dan tidak membalas. Merasa kesal, ia pun mengirim email kedua. Baginya mengabaikan pesan itu tidak sopan. Jika ingin menolak, ia harus bicara jujur. Usai baca emailnya, ia marah dan merasa konyol. Ia membalas bahwa Do-hee produser buruk, seperti acaranya yang mediocre. Merasa direndahkan, Do-hee langsung membalas dengan kata-kata yang menyinggung. Ia menyebutnya brengsek. Ia mengatakan bahwa Do-hee punya gangguan kepribadian dan menyarankan agar ia pergi ke bangsal psikiatri terdekat untuk diperiksa. Pertengkaran di antara mereka semakin memanas, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk segera bertemu langsung dan berdebat secara tatap muka. Atasan Do-hee langsung mengenali orang yang berdiri di depannya sebagai tamu yang sedang berusaha ia ajak kembali sehingga ia langsung menundukkan kepala dan berulang kali meminta maaf kepada Hae-kyung. Sementara itu, Do-hee pergi ke rumah sakit untuk mengkritik Hae-kyung kepada asistennya. Ia mengatakan bahwa Hae-kyung terlalu sombong dan suka meremehkan orang lain. Pada saat itu juga, asisten Hae-kyung tiba-tiba berteriak. Ia memberitahu Do-hee bahwa lagu baru TJ telah naik ke peringkat 1 di tanggal lagu. Do-hee langsung teringat dengan janjinya bersama Hae-kyung. Hampir jam 8 malam. Tak sempat lagi meladeni dokter kasar itu, ia pun bergegas ke lokasi pertemuan. Saat Hae-kyung kembali, ia mendengar lagu TJ tembus peringkat 1. Tak disangka, dugaan asalnya jadi kenyataan. Ia enggan menghadiri pertemuan itu dan sempat curiga jaringan bermasalah. Pada saat itu, Do-hee sedang mengemudi di tengah jalan ketika tiba-tiba ia menyadari bahwa dirinya terlalu terburu-buru. Ia merasa bahwa waktu yang diberikan Hae-kyung hanyalah asal-asalan. Saat ia masih ragu-ragu, mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh mobil lain. Ia tidak percaya bahwa orang yang menabrak mobilnya adalah penyanyi TJ. TJ meninggalkan kartu nama dan memberitahunya untuk segera menghubungi jika ada masalah. Tiba-tiba Do-hee melihat gambar ikan di kaos TJ dan langsung teringat pasar seafood tempat ia pernah bertemu Hae-kyung, jadi ia langsung menuju ke pasar malam terdekat. Saat Do-hee menengadah, ia melihat Hae-kyung berdiri tepat di seberang jalan. Ia berniat mengajaknya ke restoran terdekat untuk menikmati hidangan terkenal di sana, tapi Do-hee berkata bahwa karena ia ingin mentraktir, maka ia yang akan mengajak Hae-kyung makan. Lalu ia menarik Hae-kyung ke sebuah warung kecil untuk membeli bibimbap. Hae-kyung tampak ragu dengan rasa bibimbapnya, jadi ia hanya memesan porsi kecil. Do-hee dengan ramah mengingatkannya bahwa setelah selesai makan, ia pasti akan menyesal tidak memesan porsi yang lebih besar.
Setelah membeli nasi, Do-hee membawanya ke sebuah gedung terdekat untuk menikmati pemandangan malam. Agar tidak diusir oleh satpam, ia diam-diam masuk saat para satpam lengah. Ia bahkan memberi isyarat agar Hae-kyung mengikutinya. Tak disangka, Hae-kyung dengan tenang menyapa para satpam dan berjalan masuk dengan percaya diri seolah tidak terjadi apa-apa. Sambil makan bibimbap dan menikmati pemandangan malam, Do-hee bercerita bahwa bertahun-tahun lalu, ia juga sering datang ke sini untuk menikmati hidangan ini. Seluruh perhatian Hae-kyung tertuju pada bibimbap itu. Ia tidak menyangka bahwa hidangan yang tampak sederhana bisa begitu lezat. Baru 3 suapan, porsinya sudah habis, tapi ia masih lapar. Jadi ia mengincar mangkuk nasi campur milik Do-hee. Ia menunjuk ke pesawat yang melintas di langit dan pura-pura berkata bahwa ada bintang jatuh. Saat Do-hee menutup mata dan berdoa, Hae-kyung dengan cepat mencuri nasi miliknya dan segera melahapnya. Setelah mereka selesai menikmati pemandangan malam, Do-hee membawanya ke sebuah restoran untuk menikmati bulu babi laut. Ketika ia melihat restoran itu tidak terlalu bersih, ia merasa curiga. Namun setelah mencicipi 1 suapan, ia langsung berubah pikiran. Do-hee senang karena Hae-kyung menyukai makanannya, tapi ia melihat ada sedikit kesedihan di mata Do-hee. Berdasarkan intuisi profesionalnya, Hae-kyung menebak bahwa Do-hee dulu sering datang ke sini bersama mantan pacarnya. Do-hee terkejut dengan penilaiannya dan tanpa sadar curhat bahwa dulu ia sering pergi ke atap bersama mantan pacarnya yang bernama Jae-hyuk untuk melihat pemandangan malam. Setelah itu mereka akan datang ke sini untuk makan bulu babi laut. Mereka telah bersama selama 6 tahun, jadi Do-hee selalu berpikir bahwa mereka akan menikah dan punya anak dengan lancar. Tapi, saat Jae-hyuk mau keluar negeri, Do-hee diputus lewat pesan. Sejak itu, Jae-hyuk menghilang tanpa kabar. Hae-kyung pun mengaku pernah punya pengalaman cinta serupa. Keduanya membawa kesedihan itu hingga sekarang. Makan malam pun berakhir. Do-hee berterima kasih pada Hae-kyung telah mendengarkannya. Ia mengajak tidak bertemu lagi karena sudah saling tahu kisah cinta masing-masing yang kurang baik. Mereka sebaiknya menghentikan hubungan ini mulai sekarang. Mendengar hal itu, Hae-kyung merasa sedikit kecewa. Sambil pergi, Do-hee menoleh dan mengingatkannya untuk lebih waspada. Ia berharap Hae-kyung tidak mengalami gegar otak lagi. Keduanya kembali menjalani hidup dengan tenang. Do-hee tetap melanjutkan misinya untuk mengajak Hae-kyung berpartisipasi dalam program tersebut. Jadi ia kembali mendatangi kliniknya. Tepat saat Hae-kyung keluar untuk menemui pasien, Do-hee kebetulan melihat nama sebuah restoran yang ditulis di sebuah catatan oleh asisten. Restoran itu memiliki banyak cabang. Karena Do-hee tidak yakin cabang mana yang didatangi Hae-kyung, ia pun harus mencari satu persatu. Pada saat itu, ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang telah meninggalkannya bertahun-tahun lalu tiba-tiba kembali ke negara ini. Bahkan orang itu datang ke perusahaannya. Atasannya juga tahu tentang dirinya yang pernah meninggalkan Do-hee waktu itu. Itulah yang sangat menyakitinya, sehingga atasan Do-hee meminta Jae-hyuk untuk tidak muncul di hadapannya karena itu bisa mengingatkannya pada luka lama. Namun, Jae-hyuk mengatakan bahwa setelah ia pergi ke luar negeri, ia menyadari bahwa meninggalkan Do-hee adalah sebuah kesalahan. Sekarang ia ingin menebus kesalahan di masa lalu terhadap Do-hee. Ia bertanya dan mengetahui bahwa Do-hee baru saja putus dengan pacarnya. Tidak ada pria lain di sisinya. Hae-kyung juga sedang mengalami situasi yang serupa. Tak disangka pasien yang datang adalah mantan pacarnya. No-eun khawatir ditolak, jadi ia memakai nama palsu saat mendaftar. Ia bertanya apa tujuan No-eun datang menemuinya. No-eun dengan jujur mengatakan bahwa ia ingin mereka kembali bersama. Dia ingat betul alasan No-eun memutuskannya, karena merasa Hae-kyung membosankan. Mereka saling mencintai tanpa pernah bertengkar atau berdebat. No-eun mencurigai Hae-kyung tak tulus mencintainya. Kini ia beralasan dulu masih muda dan tak paham cinta sejati. Namun Hae-kyung marah karena No-eun bicara seakan tak terjadi apa-apa. Lalu ia pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Lalu ia tak sengaja melewati Do-hee yang masuk. Do-hee tanya resepsionis dan tahu Hae-kyung sudah pesan meja. Tapi saat masuk mencarinya, Hae-kyung tak ada. Ia pun pulang dengan kecewa. Begitu ia turun ke bawah, ia mendengar bahwa ibunya sedang berada di apartemennya. Sejak kecil, ayahnya sudah sering pergi dengan wanita lain. Setiap hari ibunya menangis dan menyimpan dendam pada ayahnya.
Namun ibunya menolak untuk bercerai. Do-hee benar-benar tidak tahan dan takut sendirian bersama ibunya. Ia kembali ke mobilnya untuk mencari sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Tiba-tiba seseorang mengetuk jendela. Ternyata itu Jae-hyuk, pacarnya yang telah meninggalkannya selama bertahun-tahun. Pertemuan tak terduga itu membuat Do-hee bingung, tapi yang paling ia inginkan adalah penjelasan. Ia ingin tahu mengapa Jae-hyuk pergi tanpa pamit. Ia mengatakan bahwa saat itu ia tidak bisa berpamitan secara langsung, jadi ia hanya bisa mengirim pesan teks padanya. Sekarang ia memohon maaf padanya dan ingin mereka memulai kembali. Namun ia merasa semuanya sudah terlambat. Ia tidak bisa menerima cara putus dan memulai kembali yang semaunya seperti itu. Ia hanya ingin segera menjauh dari orang ini, lalu ia buru-buru pergi ke restoran. Di perjalanan ia terjebak kemacetan. Rasa kesal dan marah di hatinya membuatnya tak bisa menunggu sedetik pun lagi. Jadi ia meninggalkan mobilnya dan berjalan kaki. Pada saat yang sama, Hae-kyung pulang ke rumah dan terkejut mendapati ibunya ada di rumahnya. Bertahun-tahun lalu, ibunya meninggalkannya demi kariernya. Hubungan antara ayah dan ibunya memang sudah dingin. Setelah ayahnya meninggal, ia semakin dipenuhi rasa benci terhadap ibunya. Karena tidak ingin sendirian bersama ibunya, ia diam-diam keluar dari rumah dan mengajak temannya untuk makan di luar. Saat menunggu temannya, ia melihat Do-hee masuk. Ia membantunya membersihkan kelopak bunga sakura dari rambutnya. Ia terkejut dan bertanya kenapa Do-hee terengah-engah. Do-hee hanya ingin cepat-cepat makan di luar untuk menghilangkan suasana hatinya yang buruk. Tapi staf mengatakan tidak ada lagi tempat. Dengan enggan, ia keluar dari restoran. Baru beberapa langkah ia berjalan, Hae-kyung mengejarnya dan menariknya kembali. Ia kembali mengajaknya makan malam seperti sebelumnya. Ternyata temannya tiba-tiba sibuk, jadi ia mengajak Do-hee makan bersamanya. Ini adalah kali ketiga mereka makan bersama, dan kali ini giliran Hae-kyung yang menentukan segalanya. Ia memintanya untuk makan dengan cara yang ia sukai. Ia pertama-tama memintanya untuk mencium aromanya, lalu melihat tampilannya, dan akhirnya menikmati makanannya secara perlahan. Namun Do-hee sudah lapar seharian, jadi ia tidak berminat menikmati makanan dengan santai. Sebaliknya, ia justru makan dengan lahap untuk mengenyangkan perutnya. Tingkahnya itu membuat Hae-kyung tertawa. Ia menyadari bahwa setiap kali makan bersama Do-hee, suasana hatinya jadi sangat ceria. Setelah kenyang, suasana hati Do-hee juga jadi jauh lebih baik. Ia mulai mengeluh padanya bahwa belakangan ini, karena pekerjaan, ia harus berurusan dengan orang gila. Menurutnya, pria yang belum pernah ia temui itu adalah pasien gangguan jiwa yang parah. Ia masih mengeluh bahwa ada seorang gadis gila yang terus-menerus mengganggunya. Gadis itu terus memfitnah dan mengancamnya tanpa alasan. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya merasa takut. Saat itu, keduanya tak sadar bahwa orang gila yang mereka bicarakan adalah satu sama lain. Do-hee juga meminta Hae-kyung waspada dengan wanita seperti itu. Akan lebih baik jika ia benar-benar mengabaikannya. Pada saat itu, Hae-kyung melihat pria paruh baya di meja sebelah berdiri dan keluar. Ia sudah beberapa kali bertemu pria ini di sini. Setiap kali pria itu memesan 2 steak, tapi ia hanya duduk di sana dan menangis sedih. Dengan intuisi seorang dokter, Hae-kyung menebak bahwa pria itu sedang mengalami trauma psikologis yang berat. Hae-kyung khawatir pria itu akan melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Jadi Hae-kyung memberitahu Do-hee untuk makan dulu, dan ia akan segera kembali. Ketika Hae-kyung kembali, ia tidak menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mereka berdua pun melanjutkan makan dan mengobrol. Di depannya, dia benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menceritakan tentang mantan pacarnya yang kembali. Kebetulan dia juga sedang mengalami masalah yang sama. Mereka berdua menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah kembali bersama mantan mereka. Saat mereka berdua hampir mabuk, Do-hee tiba-tiba berkata bahwa ia berharap ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Jika suatu saat nanti mereka bertemu secara tidak sengaja di jalan, mereka harus pura-pura tidak saling mengenal. Hae-kyung juga menegaskan bahwa meskipun mereka bertemu lagi tanpa janji, tidak ada dari mereka yang boleh menganggap itu adalah takdir. Tujuannya adalah untuk menghindari perasaan yang tidak perlu. Keesokan harinya, Do-hee bangun untuk pergi bekerja, namun tanpa diduga, Jae-hyuk muncul di perusahaannya. Bos meminta Do-hee dan Jae-hyuk untuk membuat sebuah program bersama. Ia kemudian mengusulkan agar semua program berkualitas rendah dihentikan.
Pada saat yang sama, mereka akan menambah program-program berkualitas tinggi untuk meningkatkan citra perusahaan. Ia juga mengatakan bahwa jika Do-hee tidak bisa meyakinkan dokter untuk berpartisipasi, Do-hee harus bekerja sama dengan Jae-hyuk untuk membuat program informasi medis. Do-hee yakin bahwa ia pasti bisa membuat Hae-kyung bergabung, jadi ia meminta bosnya untuk memecat Jae-hyuk. Bos memberinya waktu 2 hari untuk bertindak. Jika setelah 2 hari ia masih belum bisa mendapatkan Hae-kyung, acara tersebut akan dihentikan penayangannya. Setelah itu, Do-hee terlihat dengan rambut terurai dan mengenakan gaun merah seksi saat ia pergi ke klinik Hae-kyung. Asisten langsung mengirim pesan kepada Hae-kyung. Dengan tegas, ia memperingatkan asistennya, "Jika aku kembali dan Do-hee masih di sini, aku akan langsung memecatmu." Setelah menerima perintah itu, asisten pura-pura mengatakan bahwa klinik hanya buka di pagi hari dan menyarankan Do-hee untuk pergi dan kembali lagi nanti. Saat itu, Hae-kyung sedang memeriksa seorang pasien. Pasien itu adalah pria paruh baya yang menangis di restoran sehari sebelumnya. Hae-kyung telah menyelamatkannya ketika ia hampir melakukan sesuatu yang bodoh. Berkat nasihat Hae-kyung, pria itu akhirnya setuju untuk menerima perawatan. Ia bercerita bahwa alasan ia sering pergi ke restoran itu adalah karena ketika istrinya masih hidup, istrinya sangat menyukai steak di sana. Awalnya, ia dan istrinya memang berjanji untuk makan malam di sana. Ia tiba lebih dulu dan menunggu lama, tetapi istrinya tak kunjung datang. Karena takut steaknya menjadi dingin, ia mendesak istrinya untuk segera datang. Karena ingin tepat waktu, istrinya menerobos lampu merah dan ia mengalami kecelakaan saat menyeberang jalan. Pria itu sangat menyesal. Ia berpikir bahwa jika saja ia tidak mendesak istrinya hari itu, istrinya tidak akan mengalami kecelakaan. Hae-kyung berusaha menghiburnya dan menekankan bahwa ia mendesak istrinya hanya karena ingin istrinya menikmati steak yang masih panas. Ini bukan salahnya, dan istrinya pasti juga tidak ingin ia hidup dalam kesedihan selamanya. Jadi Jae-kyung menasihatinya untuk tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Dalam perkembangan lain, Do-hee hanya memiliki 1 hari lagi untuk mengundang Hae-kyung bergabung dalam program tersebut. Pagi-pagi sekali, Do-hee pergi ke klinik untuk menunggu bertemu dengannya, tetapi ketika ia baru saja berbalik untuk menelepon, Hae-kyung keluar. Mendengar bahwa Hae-kyung pergi ke pulau untuk pengobatan, ia benar-benar kehilangan harapan. Saat Do-hee kembali, ia melihat Jae-hyuk mengundang tamu yang ternyata mantan pacar Hae-kyung. Bos meminta Do-hee menerima taruhan dan mengumumkan sendiri pembatalan acaranya. Namun, ia berdiri di atas sofa dan tegas menyatakan tetap lanjut acara ini. Ia percaya bahwa genre ini suatu hari nanti akan menjadi populer. Jae-hyuk menasihati Do-hee agar tidak mencoba dengan sia-sia. Baginya, perpisahan dan reuni mereka adalah takdir. Namun Do-hee berargumen takdir sejati itu tak terduga, bukan sengaja mengejar orang lain. Jae-hyuk pun mengajak Do-hee merayakan ulang tahunnya pukul 7 malam di restoran steak. Pada saat yang sama, No-eun juga mendatangi Hae-kyung. Ia bertekad untuk kembali bersama dengannya. Secara kebetulan, ia juga membuat janji dengannya pukul 7 malam di restoran steak. Do-hee tiba di restoran steak tepat waktu, namun ia menyalahkan dirinya sendiri karena menerima ajakan Jae. Setelah berjuang secara mental, ia dengan tegas pergi dan berjalan-jalan sendirian di pasar malam terdekat. Hae-kyung juga datang ke restoran steak itu. Ketika ia berhenti selama beberapa detik di depan pintu, ia menyadari bahwa ia tidak bisa kembali bersama mantan pacarnya, sehingga ia dengan tegas berbalik dan pergi. Do-hee berjalan tanpa tujuan di jalanan. Saat ia merasa kesepian, tiba-tiba ia melihat Hae-kyung. Ia mengira ini hanyalah pertemuan kebetulan, tetapi Hae-kyung berkata bahwa ini bukan kebetulan, melainkan takdir. Ternyata setelah Hae-kyung meninggalkan restoran steak, ia tiba-tiba teringat perasaan nyaman saat makan malam bersama Do-hee, sehingga ia membawa harapan bahwa ia mungkin cukup beruntung untuk menemukannya. Ia pergi ke kedai observasi dan restoran kecil yang pernah dikunjungi bersama Do-hee sebelumnya, tetapi ia tidak bisa menemukannya dimanapun. Ia tidak menyangka akan bertemu dengannya di jalan. Bertemu 3 kali berturut-turut juga membuat Do-hee merasa bahwa takdir di antara mereka berdua terasa aneh. Jadi ia menyarankan agar mereka bisa menjadi teman dan pergi makan bersama. Hae-kyung tampaknya sangat menyukai hubungan seperti ini, sehingga ia mengusulkan untuk membuat sebuah grup khusus untuk membahas soal makan. Mereka tidak akan saling menghubungi secara pribadi atau bertukar uang. Tentu tak ada cinta atau keintiman.
Do-hee bercanda Hae-kyung bukan tipenya, jadi ia takkan jatuh hati. Ia menyebut mereka sama-sama terluka dalam. Sejak makan bahagia lalu berakhir sakit, makanan lezat pun kini sulit ditelan. Mereka kesulitan menemukan seseorang dengan selera yang sama, dan ia tidak ingin kegiatan makan menjadi sesuatu yang menyakitkan atau membosankan. Do-hee benar-benar memahami perasaan itu, jadi ia dengan senang hati menerima tawaran Hae-kyung. Tiba-tiba, ia teringat bahwa ia telah meninggalkan tasnya di restoran steak saat ia pergi terburu-buru. Karena Do-hee tidak ingin bertemu Jae-ha, ia meminta Hae-kyung untuk mengantarnya pulang. Agar tidak mengungkapkan informasi pribadinya, ia turun dari bus agak jauh dari rumahnya. Setelah Do-hee pergi, Hae-kyung menyadari bahwa Do-hee telah meninggalkan cincin itu di dalam bus. Karena ia tidak tahu alamat pasti Do-hee, ia sementara waktu menyimpan cincin itu sebelum tidur. Keduanya sangat senang karena telah mendapatkan teman baru. Sebaliknya, No-eun menangis karena sikap dingin Hae-kyung. Sementara itu, Jae-hyuk mengembalikan tas yang ditinggalkan Do-hee ke perusahaan manajemen. CEO wanita itu dengan jelas memahami hubungan antara Hae-kyung dan Do-hee. Setelah memikirkannya, ia merasa bahwa seseorang yang emosional seperti Jae-hyuk tidak akan meninggalkan pacarnya tanpa alasan, dan ia curiga bahwa ada alasan di balik putusnya mereka waktu itu. Jae-hyuk tampaknya menyembunyikan sebuah rahasia. Tiba-tiba Jae-hyuk marah dan menyalahkan bosnya karena membahas masa lalu. Ia mengatakan bahwa ia hanya memikirkan bagaimana cara mempertahankan Do-hee. Ketika Jae-hyuk keluar dari perusahaan, ia tiba-tiba memegangi lehernya karena kesulitan bernapas. Ia dengan cepat meminum obat yang sudah dibawanya. Kondisinya perlahan mulai stabil. Keesokan harinya, Hae-kyung setuju untuk pergi bersama Jae-hyuk sebagai permintaan maaf atas kejadian kemarin. Ia juga mengatakan bahwa ia berharap mereka berdua bisa membedakan antara urusan pekerjaan dan cinta. Ia bisa bekerja sama dengannya, tapi ia tidak ingin membicarakan soal cinta. Ia tidak ingin kembali bersama dengannya. Jae-hyuk menjelaskan bahwa perpisahan itu terpaksa terjadi, tapi Do-hee berkata bahwa semuanya sudah berakhir sejak lama dan hatinya sudah tidak merasakan apa-apa lagi untuknya. Sekarang ia sudah tidak penasaran lagi dengan alasan mengapa ia diputuskan pada tahun itu. Setelah Do-hee pergi, Jae-hyuk menutup pintu dan menelepon seseorang. Ia berkata bahwa ia sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia ingin menceritakan segalanya kepada Do-hee dengan harapan mendapatkan pengampunannya karena ia tidak bisa kehilangannya. Saat Do-hee dan CEO wanita itu sedang memetik buah, ia membandingkan pria dengan buah. Jadi wanita harus melihat apakah luar dan dalam seorang pria itu sama atau tidak. Maksudnya, Jae-hyuk mungkin pergi karena alasan yang tak terhindarkan, tapi Do-hee tidak menyadari makna tersembunyi di balik kata-kata itu. Kemudian saat ia pulang ke rumah, ia mendapati ibunya sudah datang. Orang yang membawa ibunya adalah Jae-hyuk. Ia hanya muncul sebentar, lalu pergi. Sementara itu, ibu Do-hee mulai menasihatinya untuk kembali bersama Jae-hyuk. Ia berpikir bahwa Jae-hyuk memiliki kondisi dan latar belakang yang baik, jadi dia adalah orang yang tepat untuk dinikahi Do-hee. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak dari ibunya, jadi ia pergi minum bersama CEO wanita itu. Saat ia pulang dalam keadaan mabuk, ia melihat Hae-kyung berdiri di dekat sana sambil melihat-lihat. Ternyata, ia datang untuk mengembalikan cincin itu kepadanya. Ia menjelaskan bahwa ia kebetulan lewat, jadi ia membawanya kembali untuknya. Melihat Do-hee tampak mabuk, ia bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tiba-tiba, Do-hee melangkah maju dan mendekat ke arahnya. Ia mengingatkan bahwa mereka tidak boleh saling mengetahui informasi pribadi masing-masing. Hanya ketika mereka tidak tahu apa-apa tentang satu sama lain, mereka bisa dengan nyaman berbagi perasaan. Keesokan harinya adalah hari di mana mereka berdua memiliki janji makan malam. Atas saran asistennya, Hae-kyung mengajak Do-hee makan barbecue. Keduanya memiliki selera dan pandangan yang mirip tentang makanan, sehingga mereka makan dengan bahagia dan suasana hati mereka sangat nyaman. Setelah makan, restoran mengadakan sebuah kegiatan untuk merayakan hari pembukaan. Para pelanggan dengan antusias berpartisipasi dalam permainan untuk memenangkan boneka. Hae-kyung merasa semua orang kekanak-kanakan, tapi Do-hee sangat menyukai penguin, jadi dia tidak bisa menahan diri terhadap boneka penguin raksasa itu. Untuk memenangkannya, dia langsung ikut tantangan itu. Hanya dengan satu pukulan, dia mendapatkan skor tertinggi. Tepat saat dia bersemangat ingin membawa pulang boneka itu, seorang pria berotot masuk dan memecahkan rekornya. Dia menyesal melewatkan hadiah itu. Hae-kyung pun berteriak keluar dari kerumunan, bertekad membantu Do-hee mewujudkan mimpinya. Dia memukul dengan sekuat tenaganya dan berhasil menciptakan sebuah rekor baru.
Semua bersorak riuh. Dalam kegembiraan itu, mereka lupa janji tak bersentuhan dan berpelukan. Saat MC menyarankan ciuman, mereka gegas mengklarifikasi bukan kekasih. Lalu, ponsel Haekyung berbunyi. Dia menerima pesan dari temannya bahwa gym milik No-eun sedang dirusak oleh para penagih utang. Dalam situasi yang mendesak itu, dia segera memberitahu Do-hee bahwa dia ada urusan dan harus pergi lebih dulu. Lalu dia bergegas menuju gym tersebut. Di sana, dia menjatuhkan penyerang mantan pacarnya, sehingga ia membantu No-eun lolos dari cengkeraman para penagih utang. Namun saat itu, No-eun masih belum tenang, jadi dia ingin menyendiri. Dia menolak tawaran Haekyung dan temannya untuk tinggal. Saat itu, Do-hee sedang minum sambil curhat kepada boneka penguin. Dia berkata bahwa dia sudah mencoba segala jenis cinta, tapi selalu gagal setiap kali. Bahkan Haekyung pergi. Saat mengeluh, Haekyung muncul. Melihat Do-hee mabuk, Haekyung ingin membantunya, tapi dia ingin membuktikan dia sadar dan menolak. Dia berdiri, oleng, lalu jatuh ke pelukannya. Dia menopangnya dengan satu tangan. Dengan tangan satunya, dia mengambil boneka binatang itu. Tiba-tiba, ibunya muncul. Ternyata temannya telah memberitahu wanita itu bahwa dia makan malam pribadi dengan seorang gadis, jadi wanita itu sengaja datang untuk melihat hubungan mereka. Haekyung tidak ingin menjelaskan banyak hal kepada ibunya, jadi dia berbohong dan mengatakan bahwa Do-hee adalah pacarnya. Tiba-tiba, ibunya memberikan buku barunya yang baru diterbitkan kepada Do-hee. Ia juga mengatakan bahwa ia berharap bisa bertemu Do-hee lagi. Di mobil, Haekyung heran Do-hee tak tanya alasannya berbohong pada ibunya, tapi Do-hee menepati janji tak usik privasinya meski ia siap mendengar jika Haekyung ingin bercerita. Ketika Do-hee bangun, ia teringat bahwa tadi malam ia memeluk Haekyung untuk merayakan sesuatu lalu mabuk dan jatuh ke pelukannya. Tindakan-tindakan ini jelas sudah melewati batas. Ia merasa bingung sekaligus sedikit tersentuh. Di kantor, Jae-hyuk mencoba bekerja sama dengan Do-hee dalam sebuah program. Ia bahkan mengundang No-eun untuk bergabung. No-eun adalah selebriti internet terkenal karena penampilannya yang cantik, tetapi Do-hee tidak ingin syuting program bersama mereka. No-eun berjanji bahwa ia akan membantu episode pertama mencapai 1 juta likes karena ia akan mengundang Haekyung untuk tampil. Akhirnya Do-hee tidak bisa menolak godaan tawaran ini, jadi ia setuju untuk bekerja sama. Ketika Do-hee kembali ke rumahnya, ia melihat buku yang diberikan ibu Haekyung kepadanya. Ia baru membuka satu halaman ketika ia membaca deskripsi intim antara tokoh utama pria dan wanita. Hal ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk membayangkan dirinya dan Haekyung saling berpelukan. Kembali ke kenyataan, Do-hee bingung dengan pikirannya sendiri. Tiba-tiba, ia menerima pesan teks undangan makan malam dari Haekyung. Setelah makan malam yang menyenangkan, mereka berdua berjalan dan mengobrol. Meskipun isi percakapan mereka tidak membahas urusan pribadi masing-masing, mereka selalu menemukan topik bersama untuk didiskusikan. Suasananya ringan dan ceria. Berkat kehadiran Haekyung, setiap hari Do-hee menjadi penuh kebahagiaan. Ia menerapkan energi positif itu ke dalam pekerjaannya. Ia bertekad untuk segera menciptakan program yang populer. Namun, pada saat ini, berita tentang utang No-eun menjadi trending di hasil pencarian. CEO wanita itu menyadari bahwa No-eun sedang mendapat kecaman dari opini publik. Menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, ia meminta Do-hee untuk segera membatalkan rekaman yang akan datang. Do-hee berargumen bahwa orang yang berutang adalah ibu No-eun, jadi tidak adil jika mereka membuat No-eun menanggung konsekuensi opini publik. Jadi Do-hee dan Jae-hyuk mengambil inisiatif untuk menemui No-eun. Ia berjanji bahwa program tersebut tetap akan direkam sesuai rencana. Ia berharap No-eun tidak terlalu terpengaruh secara mental. Haekyung juga membaca berita itu. Karena khawatir, ia pergi untuk menghibur No-eun. No-eun memanfaatkan kesempatan ini untuk memintanya bergabung dalam program bersamanya. Karena saat ini ia sedang mendapat banyak kritik dari opini publik, ia tidak bisa lagi pergi ke gym. Ia juga tidak menerima undangan untuk berpartisipasi dalam program lain manapun. Untuk mendapatkan kembali reputasinya, ia harus menjadi terkenal berkat program Do-hee. Oleh karena itu, ia membutuhkan bantuan Haekyung. Haekyung tidak menyangka bahwa setelah sekian tahun, No-eun masih saja hanya peduli pada karier dan kepentingan pribadinya.
Ia merasa kekhawatirannya tidak pada tempatnya sehingga ia pergi dengan marah. Pada saat itu, Hae-kyung sangat ingin bertemu Do-hee, tetapi ia teringat pada kesepakatan mereka untuk tidak membicarakan urusan pribadi, sehingga ia harus menahan keinginannya untuk curhat. Saat itu, Do-hee sedang makan bersama seorang rekan kerja. Rekan kerja perempuannya tahu bahwa Do-hee memiliki teman makan malam yang istimewa. Selain itu, setiap kali Do-hee menyebut orang itu, ia tampak bahagia seolah sedang jatuh cinta. Jadi rekan kerja perempuannya menebak bahwa Do-hee memiliki perasaan pada orang itu. Saat Do-hee berada di kamar mandi, rekan kerja perempuannya menggunakan ponsel Do-hee untuk mengirim pesan kepada Hae-kyung. Sebelum pergi, rekan kerja perempuannya mengajak Do-hee untuk berkemah keesokan harinya. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menjemput Do-hee besok pagi-pagi. Keesokan harinya, mereka berdua tiba di lokasi perkemahan. Rekan kerja perempuannya membuat alasan untuk pergi membeli alkohol dan meninggalkan Do-hee sendirian. Tak lama kemudian, Do-hee melihat Hae-kyung muncul di sana. Ia mengira itu hanya pertemuan kebetulan, tapi Hae-kyung langsung menunjukkan pesan yang membuktikan bahwa Do-hee lah yang memintanya datang. Do-hee langsung paham bahwa ini adalah rencana rekan kerjanya. Karena sudah terlanjur datang, ia pun mulai menyiapkan makanan untuk dipanggang. Tak disangka, Hae-kyung ternyata sangat ahli memasak. Sementara itu, Do-hee tidak punya pengalaman memasak, jadi ia mengambil inisiatif untuk mengerjakan tugas sederhana memanggang daging. Namun ia tetap saja secara tidak sengaja membakar pakaiannya. Hae-kyung segera berlari untuk memadamkan api di pakaiannya. Dalam kekacauan itu, mereka berdua terjatuh. Do-hee tanpa sengaja jatuh menimpa Hae-kyung. Posisi ini membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Dia bahkan curiga bahwa Hae-kyung bukan hanya memadamkan api di pakaiannya, tapi juga menyalakan api di hatinya. Setelah makan dan minum, mereka berdua mengobrol dengan santai. Do-hee berharap ada bintang jatuh lewat agar ia bisa membuat permohonan, tapi Hae-kyung tetap tenang saja. Melihat hal itu, Do-hee bertanya kenapa Hae-kyung tidak penasaran dengan permohonannya. Dia menjawab bahwa tidak saling mencampuri urusan pribadi adalah aturan yang sudah mereka sepakati. Do-hee merasa sedikit kecewa, jadi ia langsung mengusulkan untuk mengakhiri kebersamaan makan mereka. Ia mengakui bahwa dirinya telah melanggar aturan dan melewati batas. Hae-kyung tidak bisa menerimanya sejenak. Namun detik berikutnya, Do-hee menjelaskan bahwa itu hanya kutipan dari buku ibunya. Barulah saat itu Hae-kyung menghela napas lega dan tertawa terbahak-bahak. Do-hee kemudian mencari alasan untuk kembali ke tenda. Ia menyadari bahwa dirinya mulai menaruh perasaan pada Hae-kyung. Ia takut tidak akan bisa keluar dari hubungan ini. Jadi ia ingin mengakhiri hubungan itu lebih cepat. Namun pada akhirnya, ia tidak punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah menenangkan diri, ia keluar dari tenda. Tiba-tiba, ada telepon masuk dari Jae-hyuk. Ternyata, ia mengetahui dari rekannya bahwa Do-hee sedang berkemah dengan seorang pria. Jadi ia menelepon untuk menanyakan siapa pria itu. Namun Do-hee menolak untuk menjawab dan dengan dingin menutup telepon. Ia mengadu ke Hae-kyung soal mantan pacarnya. Dulu, Jae-hyuk melewati masa terbaik bersama Do-hee. Jika ia menghapus Jae-hyuk dan kenangannya, seolah masa mudanya pun ikut sirna. Hae-kyung menghiburnya bahwa pada saat itu, bahkan tanpa kehadiran Jae-hyuk, ia tetap akan bersinar. Ia tidak membutuhkan siapapun untuk bisa bersinar. Do-hee merasa bahwa berbicara dengan Hae-kyung seperti sedang menjalani terapi psikologis. Ia pun bertanya kepada Hae-kyung apa pekerjaannya. Hae-kyung hanya mengatakan bahwa ia hanya berbagi berdasarkan pengalamannya sendiri dan tidak mengungkapkan profesi aslinya. Ketika Do-hee kembali ke depan pintu rumahnya, ia melihat Jae-hyuk sedang menunggunya. Ia tidak ingin membuang waktu dengan Jae-hyuk, jadi ia memperingatkannya agar tidak mencarinya lagi. Tiba-tiba Jae-hyuk menggenggam tangannya. Jae-hyuk bersikeras ingin tahu siapa pria yang pergi berkemah bersama Do-hee. Pada saat itu, Hae-kyung muncul dengan ekspresi kesal. Ia berjalan mendekat dan memerintahkan Jae-hyuk untuk melepaskan Do-hee. Jae-hyuk bertanya kepada Do-hee siapa pria itu. Do-hee berbohong dan mengatakan bahwa Hae-kyung adalah pacarnya. Hae-kyung memperingatkan Jae-hyuk agar tidak bersikap kasar kepada Do-hee lagi. Jika tidak, ia tidak akan tinggal diam. Hae-kyung kemudian menyeret Do-hee ke toko serba ada untuk mengobati bekas merah di pergelangan tangannya. Do-hee langsung terharu oleh kelembutan Hae-kyung. Ia tahu bahwa perasaan di hatinya semakin kuat. Sebenarnya, Hae-kyung juga mulai menaruh perasaan pada Do-hee tanpa ia sadari.
Sambil menunggu pasien, ia membaca sebuah novel. Adegan-adegan intim antara tokoh utama pria dan wanita pun muncul. Sebuah bayangan fantasi tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam bayangan itu, tokoh utama wanita dalam novel berubah menjadi Do-hee. Ia perlahan berjalan mendekatinya. Keduanya lalu menari di bawah matahari terbenam. Mereka berputar dan berciuman. Semuanya terasa indah, seperti dalam dongeng. Pada saat itu, Do-hee mengundang No-eun dan semua orang untuk rapat persiapan rekaman. Setelah rapat selesai, No-eun mengambil inisiatif untuk mengajak Do-hee makan. Dia berterima kasih pada Do-hee karena mengabaikan berita buruknya dan memberinya peluang ikut lagi dalam program. Dia mengajak mereka saling panggil saudara perempuan. Do-hee sangat senang memiliki teman baru yang bisa diajak bicara dengan nyaman. Saat makan, Do-hee bertanya kepada No-eun apakah dia benar-benar mengenal psikiater Hae-kyung. No-eun mengatakan bahwa Hae-kyung adalah mantan pacarnya. Dia membujuk Hae-kyung ikut program itu. Karena masih suka, dia berharap bisa lebih sering berinteraksi lewat program ini. No-eun juga tanya apa Do-hee suka seseorang. Do-hee tiba-tiba teringat pada Hae-kyung dan senyum pun muncul di wajahnya. Pada saat itu, ponsel No-eun menerima sebuah pesan teks. Do-hee secara refleks melirik ke arah suara tersebut. Ia terkejut saat melihat bahwa pria di layar kunci ponsel itu adalah Hae-kyung. Pada saat itu, No-eun juga mengangkat ponselnya untuk memamerkan bahwa mantan pacarnya bahkan lebih tampan di dunia nyata daripada di foto. Do-hee begitu terkejut hingga untuk sementara waktu ia tidak tahu harus berkata apa. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang membuat hatinya berdebar adalah psikiater yang tegas itu. Selain itu, dia juga adalah orang yang selalu dirindukan oleh No-eun. Selain itu, Do-hee sangat tahu bahwa Hae-kyung membencinya sebagai produser program. Jika dia tahu bahwa orang yang makan malam bersamanya setiap hari adalah produser yang dia benci, hubungan mereka akan menjadi semakin canggung. Jadi ia memutuskan untuk tidak menemuinya lagi. Tak disangka, ketika Do-hee baru saja keluar dari kamar mandi, ia melihat Hae-kyung berdiri di samping No-eun. Ternyata, No-eun sengaja meminta Hae-kyung datang ke sini untuk bertemu dengan produser dan meyakinkannya agar bergabung dalam acara tersebut. Namun Do-hee tidak berani menghadapi situasi yang merepotkan dan canggung ini. Jadi ia dengan cepat bersembunyi di balik papan reklame dan melarikan diri. Sesampainya di rumah, hatinya pun dilanda kegelisahan. Semakin Do-hee berusaha memaksa dirinya untuk tidak memikirkan Hae-kyung dan hubungannya dengan mantan pacarnya, semakin ia tidak bisa berhenti memikirkan pria itu. Semua kenangan mereka terbayang jelas. Cinta yang belum dimulai namun harus dilepaskan menyisakan sesal dan luka. Demi mengakhiri masalah ini, ia mengajak Hae-kyung bertemu via pesan. Ia menantikan kencan yang sudah dijadwalkan, namun ia melihat Do-hee dengan wajah penuh pikiran. Do-hee berusaha dengan tenang mengatakan padanya bahwa kebersamaan mereka berakhir sampai di sini. Karena ia merasa tak pernah benar-benar memahami Hae-kyung, hubungan mereka pun tak punya masa depan, dan ia tak ingin membuang waktu lagi. Setelah Do-hee berpamitan dengan Hae-kyung, ia bersandar di bahu CEO wanita itu dan menangis terseduh-seduh. Karena harus melepas orang yang sangat dicintainya, Hae-kyung tahu butuh waktu untuk melupakan. Dia pikir Do-hee gegabah saat emosi, jadi dia menunggu Do-hee tenang. Namun, saat melihat Do-hee keluar dari grup chat, dia panik. Dia pun teringat ucapan Do-hee bahwa dia tak tahu apapun soal dirinya. Ia langsung berlari ke rumah Do-hee. Saat melihat Do-hee, ia langsung memberikan kartu namanya. Kemudian ia memperkenalkan dirinya kepada Do-hee. Ia berkata bahwa jika Do-hee ingin menghubunginya di masa depan, ia bisa menelepon nomor yang tertera di kartu nama itu kapan saja. Do-hee memahami perasaannya, tapi ia tidak ingin Hae-kyung tahu bahwa dirinya adalah produser yang dibencinya. Ia tidak ingin mengganggu hubungan Hae-kyung dengan mantan pacarnya, jadi dengan kejam ia berkata bahwa ia sama sekali tidak penasaran tentang dirinya. Ia juga tidak ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Hae-kyung tak paham perubahan sikap mendadak ini dan menuntut penjelasan. Tahu titik lemah Hae-kyung, Do-hee berbohong mengaku tiba-tiba malu saat makan bersamanya agar Hae-kyung menyerah. Mendengarnya, Hae-kyung pun terluka, tapi dia tak tahu saat Do-hee sampai rumah, ia terus menangis. Program kolaborasi dengan No-eun resmi mulai syuting, tetapi setiap kali Do-hee melihat No-eun, ia selalu teringat pada Hae-kyung. Jadi Do-hee sengaja menghindari No-eun untuk menghindari masalah. No-eun menyadari bahwa sikap Do-hee telah berubah, tetapi ia tidak tahu alasan pastinya, sehingga No-eun mengakhiri hubungannya dengan Do-hee.
Pada saat ini, Hae Kyung sedang mengalami patah hati. Ia sudah tidak tertarik pada apapun lagi. Di saat itu, Jae Hyuk muncul di klinik. Ternyata ia sudah menebak bahwa Do Hee dan Hae Kyung bukanlah sepasang kekasih karena reaksi Do Hee membuktikannya. Jae Hyuk mengatakan bahwa mantan pacarnya adalah Do Hee dan dia juga produser yang telah beberapa kali mengundangnya untuk ikut serta dalam program tersebut. Akhirnya Jae Hyuk memperingatkan Hae Kyung agar tidak mengejar Do Hee. Untuk memastikan kebenarannya, Hae Kyung meminta seorang teman penata gaya di kru program untuk mencari foto sang produser. Ketika ia menyadari bahwa produser di foto itu adalah teman makannya, ia langsung merasa bingung. Temannya juga memberitahu Hae Kyung bahwa Do Hee saat ini sedang syuting program bersama No Eun dan Jae Hyuk, sehingga Hae Kyung ingin menemuinya untuk memperjelas semuanya. Ia berharap Do Hee tidak membencinya. Namun ia berdiri di depan rumah Do Hee cukup lama, tetapi Do Hee tetap tidak muncul. Program kolaborasi resmi pun mulai syuting. Do Hee sangat puas dengan penampilan No Eun. Saat bekerja, Do Hee melihat bahwa peralatan syuting yang tergantung di atas tampak longgar. Ketika peralatan itu hampir jatuh, Do Hee segera berlari untuk mendorong No Eun menjauh. Tak disangka Jae Hyuk juga bergegas datang untuk melindungi Do Hee. Insiden ini menyebabkan lengannya terluka gores. Karena benturan yang cukup keras, No Eun pingsan di tempat. Pada saat itu, Hae Kyung tiba-tiba melihat seorang kenalan lama muncul di klinik. Dia adalah senior yang telah menghilang selama 5 tahun. Hae Kyung langsung menanyakan alasan senior itu menghilang selama bertahun-tahun, namun ia hanya mengatakan satu hal pada Hae Kyung. Jae Hyuk adalah orang yang berbahaya. Hae Kyung sama sekali tidak bisa membiarkan Jae Hyuk menyakiti orang yang ia sayangi. Ternyata selama masa ia menghilang, senior itu hidup seperti seorang tunawisma. Ia sering muncul di daerah tempat Do Hee tinggal dan ia sudah mengenal Do Hee sejak lama. Ketika ia melihat Jae Hyuk mendatangi Do Hee, ia khawatir Do Hee akan terluka. Karena ia tahu seperti apa Jae Hyuk sebenarnya, ia segera datang untuk mengingatkan Hae Kyung. Setelah mengatakan hal itu, ia menolak menjawab pertanyaan lain. Ia hanya berdiri dan pergi. Tiba-tiba Hae Kyung menerima telepon dari seorang teman. Temannya melaporkan bahwa No Eun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Hae Kyung segera berlari ke rumah sakit dan melihat Do Hee juga ada di sana. Keduanya saling memandang dalam keheningan yang canggung. Ketika No Eun terbangun, ia langsung memeluk Hae Kyung. Do Hee tidak bisa menahan rasa cemburunya. Ia langsung berbalik dan pergi. Di ruang rumah sakit sebelah, Jae Hyuk menyaksikan adegan antara Hae Kyung dan Do Hee. Ternyata, dialah yang mengutak-atik peralatan syuting hingga menyebabkan insiden ini. Tujuannya agar Hae Kyung dan No Eun bisa balikan, biar Hae Kyung menjauhi Do Hee. Hae Kyung mengejar Do Hee keluar dan memintanya waspada pada Jae Hyuk. Tapi Do Hee merasa sudah kenal Jae Hyuk bertahun-tahun. Ia yakin bahwa Jae Hyuk bukan orang jahat. Sebaliknya, ia masih merasa cemburu melihat pelukan mesra Hae Kyung dan No Eun, sehingga ia mengingatkan Hae Kyung untuk kembali dan menjaga mantan pacarnya. Ketika No Eun terbangun, ia melihat Hae Kyung tidur di sampingnya. Ia teringat masa lalu ketika Hae Kyung juga merawatnya dengan baik. Pada saat itu, Hae Kyung juga tertidur di samping tempat tidurnya seperti sekarang. Ia menyesal telah kehilangan pria yang benar-benar mencintainya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia langsung melamarnya. Namun Hae Kyung dengan tegas menolak karena ia sudah tidak memiliki perasaan lagi padanya. Hubungan mereka cukup berteman saja. No Eun menyesali masa lalunya saat mereka saling mencintai. Meski ia tak memberi kabar atau pergi dengan pria lain, Hae Kyung selalu memahaminya. Walau terluka, ia ingin Hae Kyung kembali. Meski tahu Hae Kyung tak lagi mencintainya, ia bersikeras takkan melepaskannya. Dia meminta maaf kepadanya dan menegaskan bahwa mereka tidak bisa kembali bersama. Lalu dia berpamitan padanya dan pergi mencari Do Hee. Hae Kyung marah karena Jae Hyuk terus-menerus berada di sekitar Do Hee, tapi dia juga khawatir akan keselamatan Do Hee. Dia bukanlah orang yang dingin dan tidak membutuhkan cinta. Hanya saja, cintanya sekarang adalah untuk Do Hee. Pada saat itu, Do Hee sedang berdiskusi dengan rekan-rekannya untuk mencari seorang psikiater yang bisa bergabung dalam program tersebut. Ketika mereka belum menemukan siapapun yang cocok, Hae Kyung tiba-tiba muncul. Dia dengan lantang menyatakan bahwa dia bersedia bergabung dalam program itu. Do Hee tidak menyangka bahwa Hae Kyung sudah mengetahui identitas aslinya. Dia minta maaf pada Hae Kyung karena sembunyikan identitasnya. Lalu Hae Kyung menyatakan cinta. Dia mengaku rindu dan sangat mencintai Do Hee.
Setelah menyatakan perasaannya, Haekyung sekali lagi mengajak Do-hee makan malam. Dia berharap bisa mendapatkan jawaban dari Do-hee. Do-hee teringat bahwa dua hubungan sebelumnya selalu berakhir di tengah jalan, sehingga dia tidak yakin apakah dirinya dan Haekyung bisa bersama dalam waktu lama dan memiliki masa depan yang bahagia. Haekyung menyadari bahwa Do-hee sebenarnya tidak membencinya, melainkan hanya kurang percaya pada cinta. Jadi ia memutuskan untuk tetap berada di sisinya sampai Do-hee mempercayainya dan mau bersamanya. Setelah menyatakan cintanya, ia pergi bekerja dengan perasaan yang sangat nyaman dan bahagia. Namun, No-eun tiba-tiba datang dan menyarankan Haekyung untuk segera menghubungi ibunya karena ibunya sedang sakit parah. Ia segera bergegas ke rumah sakit dan baru saat itulah ia mengetahui bahwa ibunya mengidap kanker stadium akhir. Berita ini sangat sulit ia terima. Ia menyalahkan ibunya karena tidak pernah menghubunginya selama bertahun-tahun. Namun sebenarnya rasa kesal itu berasal dari kerinduan akan kasih sayang. Dia menenangkan diri lalu masuk ke kamar rawat. Ibunya sedang melihat resep. Ternyata selama ini ibunya belum pernah memasak untuknya. Kini ia berharap ada waktu untuk memasak baginya. Haekyung tidak sanggup menerima kenyataan yang begitu menyakitkan ini. Kemudian ia buru-buru keluar dari ruang rawat inap, duduk di lorong rumah sakit dan menangis terseduh-seduh. Do-hee juga sedang berada di rumah sakit saat itu. Ternyata, Jae-hyuk menggunakan alasan bahwa ia terluka karena Do-hee untuk memaksa Do-hee menemaninya melakukan pemeriksaan. Saat keluar dari rumah sakit, ia terus mengikuti Do-hee dan memintanya untuk pergi makan bersama. Namun Do-hee mengatakan bahwa mereka berdua sudah putus dan seharusnya dia tidak melanjutkan untuk saling bertemu. Dia tiba-tiba menggenggam tangan Do-hee dan menjelaskan alasan mengapa ia tiba-tiba menghilang. Saat itu ibunya sangat sakit hingga hampir meninggal dan ia benar-benar tidak punya waktu untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada Do-hee. Sekarang ia sudah mampu memberinya kehidupan yang bahagia dan ia memohon agar Do-hee memberinya kesempatan lagi. Do-hee menggelengkan kepala pelan dan dengan jujur mengatakan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan alasan mereka berpisah. Saat bersama dengannya, ketika ia masih miskin, ia pernah merasakan kebahagiaan sejati. Dan sekarang meskipun tanpa pacar, ia tetap bisa hidup dengan baik. Jadi ia hanya berharap mereka berdua bisa saling melepaskan. Ia tidak ingin mereka terjebak lagi dalam ikatan emosional apapun. Kemudian di kantor, CEO wanita memperkenalkan kepada semua orang rencana untuk mengundang psikolog Haekyung dan No-eun untuk berpartisipasi dalam sebuah program tentang cinta dan makanan. Gagasannya adalah menggunakan makanan untuk menyembuhkan patah hati. Setelah rencana itu diselesaikan, Do-hee langsung menelepon Haekyung. Ia mengundangnya ke rapat perusahaan untuk mendiskusikan program tersebut lebih lanjut. Ia ingin segera bertemu dengannya, jadi ia menyarankan untuk datang hari ini. Namun No-eun lebih dulu menemui Do-hee dan menyalahkan Do-hee karena menyukai Haekyung. Kemudian No-eun secara blak-blakan menyatakan bahwa ia masih mencintai Haekyung. Ia akan menganggap Do-hee sebagai saingan. Do-hee mengingatkan No-eun bahwa ia dijadwalkan datang ke perusahaan hari ini untuk membahas detail program, namun ia menolak hadir karena sibuk. Do-hee mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara No-eun melakukan sesuatu. Do-hee kemudian berjalan keluar pintu depan perusahaan untuk menyambut Haekyung. Begitu mereka masuk bersama, mereka langsung dihentikan oleh Jae-hyuk dengan ekspresi tidak ramah. Ia menyatakan bahwa dirinya juga salah satu peserta dalam program tersebut, dan ia meminta untuk bertemu bersama. Ketika rapat selesai, perusahaan mengadakan pesta penyambutan untuk Haekyung. Jae-hyuk langsung menelepon No-eun. Ternyata mereka diam-diam bekerja sama untuk memisahkan Haekyung dan Do-hee. No-eun datang ke pesta dan mengambil inisiatif untuk duduk di samping Do-hee. Dalam ucapannya, ia selalu menyinggung hubungan intim antara dirinya dan Haekyung. Jae-hyuk selalu sengaja menantang Haekyung. Suasana di antara keempatnya menjadi sangat tegang. Do-hee menggunakan alasan ingin keluar untuk menghirup udara segar agar bisa kabur. Sementara itu, Jae-hyuk memanggil penata rambut untuk keluar bersamanya. Ternyata, dia dan penata rambut itu adalah kerabat. Dia meminta penata rambut itu untuk merahasiakan identitasnya, karena di masa lalu, Jae-hyuk berpura-pura menjadi mahasiswa miskin di depan Do-hee. Sampai hari ini, Do-hee masih belum tahu situasi keluarga Jae-hyuk yang sebenarnya. Sepupunya merasa aneh, karena meskipun mereka sudah lama saling mencintai, Do-hee belum pernah bertemu dengan ibu Jae-hyuk.
Jae-hyuk menjelaskan bahwa jika Do-hee bertemu dengan ibunya, Do-hee akan semakin menderita karena keluarganya sama sekali tidak mengizinkan dia berpacaran dengan gadis dari keluarga biasa seperti Do-hee. Perkataan ini didengar oleh Do-hee. Kemarin Jae-hyuk juga mengatakan bahwa ibunya sakit parah, jadi mereka putus. Sekarang muncul alasan lain. Bertahun-tahun mencinta, Do-hee merasa tak pernah benar-benar paham Jae-hyuk. Dia ingin bicara lebih banyak, tapi Do-hee berbalik dan menamparnya karena merasa dibohongi. Lalu, dengan hati hancur, dia berjalan menembus hujan deras. Dia merasa malu karena telah sepenuhnya mempercayai orang jahat. Dia juga sedih karena setiap kali berpacaran, yang dia dapatkan hanyalah rasa sakit. Tiba-tiba, Hae-kyung mengikuti Do-hee dan menggunakan mantelnya untuk melindungi Do-hee dari hujan. Lalu dia membawanya ke kliniknya untuk beristirahat sejenak. Setelah itu, dia bahkan memasak makanan lezat untuk menghiburnya. Dia menangis dan berkata bahwa dia sudah melepaskan cinta lamanya sejak dulu. Dan dia pikir setidaknya dia pernah memiliki masa muda yang indah. Tapi sekarang dia merasa masa mudanya terbuang sia-sia untuk pria yang tidak berharga. Hae-kyung menghibur Do-hee bahwa cinta yang dia berikan berasal dari ketulusan sama seperti dirinya. Meskipun dia tahu bahwa Do-hee adalah produser program dan bahwa mereka pernah berdebat lewat email, dia tetap tidak bisa berhenti mencintainya. Mendengar hal itu, Do-hee merasa sedikit sedih dan terharu. Dia meneteskan air mata. Dia dengan lembut menghapus air matanya dan memeluknya dengan penuh kasih. Ketika suasana hati Do-hee sudah tenang, Hae-kyung meraih tangannya. Dia mengatakan bahwa dia berharap Do-hee bisa bersamanya. Dan mulai sekarang Do-hee hanya perlu memikirkan hubungan mereka. Dia juga menggenggam tangannya dan mengakui bahwa dia sudah lama memiliki perasaan padanya. Hanya saja dia selalu menahan emosinya karena tidak berani melewati batas. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Saat mereka pergi berkemah bersama, dia pernah mengatakan bahwa dia telah melewati batas. Baru sekarang dia mengerti bahwa maksudnya adalah dia sudah memiliki perasaan sejak saat itu. Dia bahkan menggoda Do-hee bahwa dia sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Tapi justru karena itu dia semakin menyukainya. Setelah keduanya dengan jujur mengungkapkan semua perasaan mereka, mereka pun resmi menyatakan hubungan cinta mereka. Dalam perjalanan pulang, Hae-kyung dengan berani menggenggam tangan Do-hee. Kebahagiaan yang tenang pun menyebar di hati mereka. Di saat yang sama, Jae-hyuk dan No-eun sedang minum bersama untuk menghilangkan suasana hati mereka. Keduanya berpikir bahwa merekalah yang paling memahami mantan kekasih mereka, tapi mereka tidak menyangka bahwa seberapa pun banyak usaha yang mereka lakukan, mereka tetap tidak bisa menyelamatkan cinta lama mereka. No-eun bertekad untuk tidak menyerah. Dia ingin bersaing secara adil dengan Do-hee karena dia yakin bahwa Hae-kyung pada akhirnya akan menjadi miliknya. Sementara itu, Jae-hyuk panik karena dia akan kehilangan Do-hee. Setiap hari, dia hidup dalam ketidakpastian tanpa diketahui siapapun, jadi dia pergi ke sepupunya untuk minum dan curhat. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan Do-hee. Dia meminta sepupunya untuk meminta Hae-kyung menemuinya agar mereka bisa bicara. Sepupu Jae-hyuk tidak tega melihat Jae-hyuk begitu menderita, jadi dia mengajak Hae-kyung keluar untuk minum. Jae-hyuk juga hadir pada saat itu. Awalnya, dia berbicara tidak sopan kepada Hae-kyung, tapi kemudian dia mengakui bahwa dia sudah menyerah dan dia memohon kepada Hae-kyung untuk menjaga Do-hee dengan baik. Hae-kyung tidak senang karena Jae-hyuk memperlakukan Do-hee seperti miliknya sendiri, jadi Hae-kyung memutuskan untuk menghadapi Jae-hyuk dengan cara yang lebih jantan. Hae-kyung membuat Jae-hyuk begitu mabuk hingga dia terjatuh ke tanah. Hae-kyung pergi dengan jijik. Saat itu, sepupunya memohon demi Jae-hyuk. Dia bilang Jae-hyuk ingin melepaskan Do-hee, tapi butuh waktu. Dia berharap Do-hee tidak bersikap dingin pada Jae-hyuk. Do-hee menjawab bahwa sudah terlambat baginya untuk mengucapkan kata-kata itu sekarang. Dia hanya berharap mulai sekarang mereka berdua tidak akan memiliki ikatan apapun lagi. Saat syuting acara, Do-hee berperan sebagai produser untuk berbicara dengan Hae-kyung. Sikapnya sopan namun sangat menjaga jarak. Hae-kyung tidak bisa menerima hal ini karena baru kemarin mereka berdua mengonfirmasi hubungan mereka, tapi hari ini mereka sudah menjadi orang asing. Dia mengiriminya pesan untuk menyalahkannya karena bersikap terlalu dingin padanya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin rekan-rekannya tahu tentang hubungan mereka karena itu bisa menimbulkan masalah. Namun, dia merasa alasan itu agak kurang meyakinkan. Saat dia masih kesal, tiba-tiba dia berdiri di depan pintu ruang ganti dan mengedipkan mata padanya dengan penuh kasih sayang. Dia langsung merasa terhibur. Dia memutuskan untuk menghormati pilihannya.
Hae-kyung dan No Eun berpartisipasi dalam acara itu bersama, tetapi hubungan di antara mereka membuatnya sangat tidak nyaman. No Eun dengan sengaja mengungkapkan kepada kamera bahwa mereka berdua pernah menjadi sepasang kekasih. Hae-kyung memandang Do-hee dengan bingung. Sementara itu, No Eun menatap Do-hee dengan pandangan yang menantang. Do-hee merasa sangat tidak nyaman, tetapi karena profesionalismenya, dia tetap fokus pada proses syuting. Ketika syuting selesai, No Eun mengajak Hae-kyung untuk makan bersama. Hae-kyung mengabaikan No Eun dan langsung menghampiri Do-hee. Lalu dia berkata bahwa dia ingin mengantarnya pulang. Do-hee tahu bahwa Hae-kyung akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit, jadi dia pura-pura menjadi pacarnya dan ikut bersamanya. Namun, ketika mereka berdua mendorong pintu ruang rumah sakit, mereka melihat No Eun sedang duduk di samping ranjang rumah sakit dan mengobrol dengan ibu Hae-kyung. Do-hee memberikan bunga kepadanya dan menyapanya dengan sopan. Hae-kyung juga memperkenalkan Do-hee kepada ibunya sebagai pacarnya. Suasana menjadi semakin canggung. Ibu Hae-kyung melihat bahwa No Eun datang lebih dulu, jadi dia menyuruh Hae-kyung dan pacarnya untuk datang lain kali. Hae-kyung menyuruh Do-hee pergi duluan, dan dia tetap tinggal untuk memperingatkan No Eun agar tidak ikut campur dalam hidupnya lagi. No Eun dengan jelas menyatakan pendiriannya bahwa mulai sekarang dia hanya akan peduli pada perasaannya sendiri, dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Hae-kyung kembali. Hae-kyung mengira Do-hee akan kesal karena mantan pacarnya. Tapi ternyata saat mereka bertemu lagi, Do-hee justru mengambil inisiatif untuk mengajaknya makan mie instan. Dia dengan antusias menunggu Do-hee mengantarnya pulang, tapi ternyata Do-hee membawanya ke minimarket. Saat mereka berdua sedang makan, tiba-tiba mereka melihat CEO wanita dan seorang tunawisma sedang berpelukan di luar. CEO wanita itu mengatakan bahwa dia naksir pada pria tunawisma tersebut. Meskipun dia tidak tahu masa lalu pria itu, dia tetap percaya bahwa pria itu adalah orang baik. Dia ingin bersama dengan pria itu. Ketika emosi mereka memuncak dan mereka hampir berciuman, Do-hee dan Hae-kyung tiba-tiba bergegas masuk untuk memisahkan mereka. Hae-kyung menyadari bahwa pria tunawisma itu adalah seniornya. Jadi ia menarik seniornya ke samping. Hae-kyung bertanya mengapa dia ada di sini. Dia tidak menjelaskan situasinya. Hanya mengatakan bahwa Jae-hyuk pernah menjadi pasien noise sebelumnya. Karena Jae-hyuk kurang mendapatkan kasih sayang di masa kecilnya, dia menderita paranoia dan gangguan obsesif-kompulsif. Jadi Hae-kyung harus berhati-hati terhadap Jae-hyuk. Hae-kyung tidak memberitahu Do-hee tentang hal ini. Saat mereka berdua berpamitan, ia dengan lembut mencium keningnya. Keesokan harinya, No Eun dan Jae-hyuk syuting acara bersama Hae-kyung. Percakapan mereka langsung memperlihatkan hubungan yang rumit. Saat mencicipi makanan, Jae-hyuk mengambil sepotong kue stroberi. Sebelum memasukkannya ke mulut, ia melirik ke arah Do-hee. Do-hee tampak tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera bergegas dan menghentikannya, langsung memintanya untuk mengeluarkan kue dari mulutnya. Lalu ia dengan cepat mengeluarkan obat alergi dari sakunya. Ia mendesaknya untuk segera meminumnya. Pada saat yang sama, ia menjelaskan gejala alergi Jae-hyuk kepada Hae-kyung. Hae-kyung segera melakukan pertolongan pertama. Ketika kondisi Jae-hyuk membaik, mereka mengatur agar seseorang membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, No Eun melihat sebuah foto yang terjatuh dari tas Jae-hyuk. Itu adalah foto dirinya bersama Do-hee. Ia segera mengambil foto itu dan berlari keluar. Lalu ia memberikan foto itu kepada Hae-kyung tepat di depan Do-hee. Hae-kyung dengan jujur mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang masa lalu Do-hee. Apapun yang dilakukan Do-hee, itu tidak akan memengaruhi perasaannya pada Do-hee. Namun, No Eun tetap sengaja merusak hubungan mereka. Ia yakin Hae-kyung pasti tidak bisa tidak peduli. Do-hee khawatir Hae-kyung akan terlalu banyak berpikir, jadi ia mengambil inisiatif untuk meneleponnya. Sebaliknya, Hae-kyung justru peduli padanya. Ia bertanya apakah Do-hee dimarahi manajer karena insiden di acara itu. Ia berjanji bahwa setelah Do-hee selesai bekerja, ia akan mengajaknya makan malam. Setelah mereka bertemu, Do-hee dengan serius menjelaskan bahwa hubungannya dengan Jae-hyuk sudah tidak ada lagi. Ia berharap Hae-kyung tidak marah padanya. Hae-kyung sepenuhnya mempercayainya, tetapi ketika Do-hee memegang tangan Jae-hyuk saat menghentikannya makan kue, Hae-kyung tetap merasa sedikit tidak nyaman. Ia berharap jika Do-hee menghadapi situasi panik di masa depan, reaksi pertamanya adalah memegang tangannya. Setelah Jae-hyuk benar-benar pulih dari alerginya, perusahaan mengadakan piknik. Mereka dibagi menjadi beberapa tim untuk bermain permainan tembak-tembakan. Selama pertandingan, Do-hee tertangkap oleh Jae-hyuk.
Awalnya Jae-hyuk berniat membiarkannya pergi, tapi Hae-kyung langsung masuk dan menembaknya. Semangat kompetitif Do-hee pun bangkit. Setelah diselamatkan, ia langsung berbalik dan menembak Hae-kyung. Ia ingin menjadi pemenang terakhir, namun begitu melangkah keluar, ia diserang dan dikalahkan oleh No Eun. Ia mengangkat tangan sebagai tanda menyerah, tapi No Eun mengabaikan aturan permainan dan terus menarik pelatuk. Untungnya, CEO wanita itu menembak No Eun dari posisi yang lebih tinggi. Permainan pun berakhir. No Eun menggaruk kakinya, jadi ia sengaja meminta rekannya untuk meminta Hae-kyung membantunya mengoleskan obat. Rekan kerjanya tidak tahu tentang hubungan antara Hae-kyung dan Do-hee, jadi ia menggoda bahwa Hae-kyung dan No Eun sebaiknya balikan lagi. Dengan enggan, Hae-kyung membawa kotak obat kepada No Eun. Memanfaatkan kesempatan ini, No Eun bertanya kepada Hae-kyung apakah ia pernah benar-benar mencintainya. Dia mengaku dulu sangat mencintainya. Saat putus, dia pun lama merasa sakit hati, tapi sekarang semuanya sudah hilang. Ia hanya berharap semua orang bisa memulai hidup baru. No Eun menangis dan bersandar di dadanya untuk mencari sedikit penghiburan. Hae-kyung tidak tega mendorongnya pergi saat ia sedang sedih. Namun, adegan ini tanpa sengaja terlihat oleh Do-hee. Karena klinik masih banyak pekerjaan, Hae-kyung meminta izin untuk pergi lebih dulu. Jae-hyuk menemui Do-hee untuk berbicara secara pribadi. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Do-hee telah menyelamatkannya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah gunung. Ia melepas mantelnya untuk dipakaikan pada Do-hee. Do-hee langsung menolak, dan dengan tindakannya, ia dengan jelas memberi batasan pada Jae-hyuk. Saat malam tiba, semua orang berkumpul untuk minum bersama. Do-hee tiba-tiba menerima pesan dari Hae-kyung, jadi ia buru-buru turun untuk menjemputnya. Hae-kyung khawatir Do-hee akan salah paham tentang hubungannya dengan No Eun, jadi ia kembali ke sini di tengah jalan. Do-hee percaya bahwa Hae-kyung tidak akan kembali dengan mantan pacarnya, tapi Hae-kyung dengan jujur mengakui bahwa hanya membayangkan Do-hee bersama Jae-hyuk saja sudah membuatnya langsung merasa kesal. Ia berusaha memahami Do-hee, dan tak ingin dia merasa terancam oleh masa lalunya. Usai salah paham itu tuntas, ia berjanji menghargai masa kini dan tulus mencintai Do-hee. Keduanya saling bertukar ciuman manis. Setelah piknik berakhir, mereka kembali ke kota. Saat Jae-hyuk sedang berjalan di jalan, tiba-tiba seorang pria menghentikannya. Pria itu adalah senior Hae-kyung. Saat melihatnya, Jae-hyuk panik lalu kabur. Jae-hyuk lari ke jalan dan hampir tertabrak mobil, namun pria itu mengejarnya lalu membawanya ke kafe untuk bicara. Pria ini ternyata mantan psikiater. Dulu, saat Jae-hyuk jadi reporter, ia melaporkannya membunuh seorang pasien. Hal itu membawa reputasi buruk bagi keluarganya. Dalam semalam, karier Dr. Jang hancur. Keluarganya pun berantakan. Dr. Jang telah mencari Jae-hyuk selama bertahun-tahun, dan akhirnya ia menemukannya. Sekarang ia meminta Jae-hyuk untuk meluruskan rumor palsu yang beredar bertahun-tahun lalu. Jae-hyuk harus tampil di sebuah program untuk mengklarifikasi kebenarannya. Namun, Jae-hyuk mengatakan bahwa ia telah ditinggalkan oleh keluarganya, dan ia sedang berusaha mencari pengakuan. Jika reputasinya hancur sekarang, keluarganya akan semakin tidak mau menerimanya. Dr. Jang tidak menyangka bahwa Jae-hyuk masih tetap egois seperti dulu. Sebelum pergi, Dr. Jang memperingatkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir Jae-hyuk untuk dimaafkan. Jika Jae-hyuk masih keras kepala menolak untuk berubah, ia sendiri tidak yakin apa yang akan ia lakukan. Pada saat itu, Do-hee dan Hae-kyung sama sekali tidak menyadari apapun. Keduanya sedang menonton film di rumah Hae-kyung ketika tiba-tiba ia merasa mengantuk. Lalu ia mengajak Do-hee tidur bersama, tetapi Do-hee merasa semuanya berjalan terlalu cepat dan bersikeras untuk pulang. Hae-kyung memanjakan Do-hee, jadi ia mengantarnya sampai ke depan pintu rumah. Lalu ia berdiri di sana, memperhatikan Do-hee masuk ke dalam rumah sebelum akhirnya pergi. Ketika Do-hee masuk ke kamarnya, ia mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan. Jelas sekali ada seseorang yang telah membobol dan mengacak-acak rumah itu. Ia panik dan langsung menelepon Hae-kyung. Hae-kyung pun khawatir dan segera berbalik arah. Do-hee melihat sesuatu di balik tirai, jadi ia mengambil wajan dan berjalan mendekat, lalu dengan paksa membuka tirai itu. Ia terkejut melihat Jae-hyuk duduk di sana dengan tangan dan wajah berlumuran darah. Ia merasa marah sekaligus khawatir. Ia bertanya kenapa Jae-hyuk bisa ada di sini. Jae-hyuk tampak seperti kehilangan akal. Dengan canggung, ia menjelaskan bahwa kode pintu rumah Do-hee belum diganti. Ia hanya ingin masuk untuk mencari foto-foto saat mereka masih bersama, tapi ternyata tidak ada jejak dirinya di kamar itu, sehingga ia kehilangan kendali dan semuanya jadi seperti ini. Pada saat itu, terdengar suara ketukan Hae-kyung dari luar.
Karena Do-hee tidak ingin Hae-kyung tahu bahwa ia masih terlibat dengan masa lalu yang buruk ini, dan ia juga ingin menjaga sedikit martabat untuk Jae-hyuk, ia memberi isyarat agar Jae-hyuk tidak bersuara. Kemudian ia pura-pura tenang membuka pintu dan berbohong bahwa ibunya yang datang. Ia hanya tidak mengerti situasinya, jadi ia panik. Hae-kyung jelas merasakan kepanikan Do-hee lewat telepon, jadi dia tampaknya tidak percaya dengan penjelasannya. Namun, seberapapun ia bertanya, Do-hee tetap bersikeras bahwa itu bukan apa-apa. Tanpa info lanjut, Hae-kyung pergi bermobil. Do-hee kembali ke kamar dan menegur Jae-hyuk bahwa menyelinap masuk itu ilegal. Lagi pula, hubungan mereka sudah usai. Do-hee menyarankan Jae-hyuk untuk segera kembali ke AIS. Dan ia memperingatkan bahwa jika Jae-hyuk melakukan hal seperti itu lagi di masa depan, ia sama sekali tidak akan memaafkannya. Malam itu, Do-hee masih dalam keadaan panik. Ibunya pulang dan melihat Do-hee menangis karena masalah percintaannya. Ibunya merasa sangat sedih dan memeluk Do-hee erat-erat. Pada saat yang sama, ia menelepon suaminya untuk secara resmi meminta cerai. Dalam pernikahan ini, ibunya ingin menunjukkan kepada Do-hee sebuah keluarga yang harmonis sehingga ibunya bertahan selama bertahun-tahun tanpa bercerai. Namun sekarang setelah melihat putrinya terus-menerus terluka, ibunya tidak bisa menahan lagi. Ibunya menyadari bahwa tidak ada gunanya bertahan dalam pernikahan yang tidak bermakna. Do-hee merasa senang karena ibunya akhirnya bisa keluar dari pernikahan yang tidak membahagiakan. Bahkan Do-hee menyarankan ibunya untuk menemui psikolog agar bisa sembuh. Ibu Do-hee mengikuti saran tersebut dan pergi ke klinik psikiatri. Secara kebetulan, orang yang menerimanya adalah Hae-kyung. Mereka berdua tidak mengetahui identitas satu sama lain. Hae-kyung dengan sabar membimbingnya melewati rasa hampa setelah perceraian. Iker mengagumi profesionalisme Hae-kyung. Ia juga memuji Hae-kyung karena tampan dan dewasa. Mengetahui bahwa Hae-kyung sudah memiliki pacar, ia pun berkomentar bahwa pasti banyak wanita yang mengejarnya. Siapapun yang menjadi pacarnya pasti akan mudah merasa tidak aman. Jika putrinya berkencan dengan Hae-kyung, ia pasti tidak akan setuju. Hae-kyung kemudian menceritakan kisah menarik itu kepada Do-hee karena ada seorang wanita asing yang membelanya. Do-hee sama sekali tidak tahu bahwa orang itu adalah ibunya. Saat Do-hee tiba di kantor, rekannya langsung memberitahu bahwa No-eun telah membawa seorang reporter untuk wawancara. Secara permukaan, reporter itu mengatakan tujuannya untuk mempromosikan perusahaan, tapi sebenarnya ia menanyakan tentang No-eun dan mantan pacarnya yang ikut program bersama. Do-hee langsung paham bahwa No-eun ingin publik salah paham bahwa ia dan Hae-kyung masih saling memiliki perasaan. Tujuannya adalah untuk menimbulkan masalah bagi Hae-kyung dan Do-hee. Jadi Do-hee dengan terus terang mengatakan pada No-eun bahwa ia dan Hae-kyung sedang berpacaran dengan serius. No-eun beralasan bahwa ia melakukan itu hanya karena perasaannya pada Hae-kyung. Karena Do-hee juga sedang bermasalah dengan mantan pacarnya, ia tidak berhak menyalahkan orang lain. Mendengar No-eun berkata seperti itu, Do-hee tidak ingin berdebat lebih jauh. Lalu ia menerima telepon dari Hae-kyung. Hae-kyung mengajaknya makan setelah pulang kerja. Begitu Hae-kyung menutup telepon, Jae-hyuk muncul di klinik. Ia menyatakan keinginannya untuk menjalani psikoterapi. Jae-hyuk berharap Hae-kyung bisa membantunya. Hae-kyung menjelaskan bahwa psikoterapi membutuhkan kepercayaan penuh antara pasien dan dokter. Namun jelas tidak ada kepercayaan di antara mereka, jadi Hae-kyung memutuskan untuk menyarankan dokter lain kepada Jae-hyuk. Namun Jae-hyuk tetap menolak untuk pergi. Pada saat yang sama, sepupu Jae-hyuk menceritakan kisah masa kecilnya kepada Do-hee. Ayah Jae-hyuk adalah seorang tuan muda yang kaya raya. Bertahun-tahun yang lalu, karena cinta, ia melarikan diri bersama ibu Jae-hyuk. Namun beberapa tahun kemudian, ia tidak tahan dengan kemiskinan, sehingga ia mengabaikan permohonan istrinya dan kembali ke rumah orang tuanya. Awalnya, keluarga kaya itu menerima Jae-hyuk karena ia adalah cucu laki-laki satu-satunya. Namun entah karena alasan apa, beberapa tahun kemudian Jae-hyuk diusir dari rumah. Kejadian ini meninggalkan luka psikologis yang sangat besar padanya. Untungnya, Jae-hyuk memutuskan untuk menjalani psikoterapi dan saat ini berada di klinik Hae-kyung. Do-hee langsung merasa ada yang tidak beres, jadi ia buru-buru pergi ke klinik. Saat Do-hee tiba, ia melihat Hae-kyung dengan marah mencengkeram kerah baju Jae-hyuk. Begitu Jae-hyuk melihat Do-hee, ia langsung berpura-pura tampak menyedihkan.
Ia pun berbalik kepada Do-hee untuk meminta pertolongan. Hae-kyung berbalik dan melihat mata Do-hee yang terkejut. Sebelum Do-hee datang, Jae-hyuk sengaja memberitahu Hae-kyung bahwa saat Hae-kyung mengira Do-hee dalam bahaya hari itu, orang yang ada di rumah Do-hee adalah dirinya. Jae-hyuk terus memprovokasi Hae-kyung. Ia mengatakan bahwa kode kunci rumah itu tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Karena Do-hee ingin melindunginya, ia tidak ragu untuk menipu Hae-kyung, sehingga Jae-hyuk yakin bahwa Do-hee masih mencintainya di dalam hati. Hae-kyung begitu marah hingga ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia tidak menyangka Do-hee akan melihat kejadian ini. Do-hee segera menarik Jae-hyuk dan membalikkan badan. Hae-kyung hendak mengejar Do-hee, namun tiba-tiba seorang pasien terengah-engah. Saat ia selesai membantu pasien untuk tenang, Do-hee dan Jae-hyuk sudah menghilang. Do-hee membawa Jae-hyuk ke depan kantor polisi. Ia ingin melaporkan Jae-hyuk atas tuduhan masuk tanpa izin dan pelecehan. Mendengar hal itu, Jae-hyuk mulai meminta maaf kepadanya dengan suara pelan. Sekali lagi, Do-hee memaafkannya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu menghadapi cinta lamanya, dan ia semakin menyalahkan dirinya karena telah merepotkan Hae-kyung. Jadi ia jongkok di tanah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah meluapkan semua emosinya, ia menelepon sepupu Jae-hyuk. Ia memintanya untuk membawa Jae-hyuk pergi. Sebelum pergi, sepupu Jae-hyuk sempat berdebat dengan No Eun. Ternyata No Eun berniat mempublikasikan wawancara reporter itu untuk mencegah Hae-kyung dan Do-hee bersama. Dia memarahinya dengan marah, sama seperti Jae-hyuk. Merekalah yang dulu memilih untuk melepaskan. Sekarang, ketika Hae-kyung dan Do-hee akhirnya menemukan kebahagiaan baru, mereka berdua datang untuk menghancurkannya. Sepupunya berkata bahwa cinta sejati bukanlah tentang memaksakan orang yang kamu cintai tetap di sisimu, melainkan memilih untuk melepaskan demi kebahagiaan mereka sendiri. Mendengar kata-kata ini, No Eun pun menyadari bahwa dirinya salah. Ia memutuskan untuk mencegah reporter itu merilis wawancara tersebut. Pada saat yang sama, ia berencana untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Hae-kyung. Pada saat itu, Do-hee berjalan sendirian ke jembatan tempat ia dan Hae-kyung pernah bertemu secara kebetulan. Kenangan akan pertemuan yang menentukan itu masih jelas di ingatannya. Namun kini hatinya dipenuhi rasa takut. Ia khawatir dirinya terlalu memuja masa kini. Namun di sisi lain, ia tidak bisa lepas dari pengaruh masa lalu. Pada saat itu, Hae-kyung sedang minum bersama seniornya untuk menenggelamkan kesedihan karena ia tidak bisa menemukan Do-hee dimanapun. Ia menyesal telah menyerang Jae-hyuk. Namun ketika Jae-hyuk mengungkapkan keinginannya untuk memiliki Do-hee, dan saat ia mengatakan bahwa Do-hee berbohong untuk melindunginya, Hae-kyung benar-benar sudah tidak bisa tenang lagi. Saat Do-hee pergi ke toko serba ada, dia melihat Hae-kyung mabuk dan tergeletak di atas meja. Dia terus memanggil namanya. Air matanya hampir jatuh. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tapi kemudian dia merasa sangat kasihan padanya. Merasa tak bisa mengatasi cinta masa lalunya, dia merasa tak pantas bersamanya. Pagi harinya, Hae-kyung muncul di pintu Do-hee dan mengajak sarapan. Do-hee merasa kasihan karena dirinya mengganggu hidup Hae-kyung. Hae-kyung menghiburnya bahwa itu bukan salahnya, tapi Do-hee bersikeras jika hubungan berakhir lebih awal, hal ini tak akan terjadi. Dia berbohong bahwa makan bersama Hae-kyung membuatnya sangat tidak nyaman, dan dia ingin mengakhiri hubungan ini. Hae-kyung sangat menderita karena patah hati. Sambil memakan makanan yang dikirim pasien, ia memikirkan kenyataan bahwa ia tidak akan bisa makan bersama Do-hee lagi. Matanya memerah. Saat itu No Eun menemui Hae-kyung dan berniat melepaskannya. Kini, ia tak akan memaksanya kembali. Dia hanya ingin Hae-kyung bahagia. Sementara itu, Jae-hyuk masih tenggelam dalam penderitaan. Selama beberapa hari, dia tidak makan atau minum. Meskipun Dr. Jang menyimpan dendam terhadap Jae-hyuk, dia tetap dengan baik hati menasihati Jae-hyuk untuk keluar dari hubungan ini dan menebus kesalahan masa lalunya. Namun, Jae-hyuk berlutut dan menangis dengan pilu. Katanya jiwanya terluka, lalu ia menyakiti Do-hee. Ia memohon bantuan Dr. Jang. Dr. Jang pun iba sekaligus marah melihatnya. Dia berharap Jae-hyuk mau menerima perawatan agar bisa segera keluar dari penderitaan dan menjadi stabil. Setelah putus, Do-hee mengajak ibunya ke taman hiburan untuk menghibur diri. Jadi ketika dia kembali, dia melihat Hae-kyung menunggunya di depan rumah. Dia tidak ingin menyerah pada hubungan ini. Hae-kyung berjanji akan membuat Do-hee nyaman makan bersamanya. Do-hee mendengar langkah Hae-kyung menjauh, tapi dia menahan sakit dan tak menjawab. Lalu, Hae-kyung dan ibunya ke rumah sakit untuk operasi.
Ibunya khawatir dirinya mungkin dalam bahaya, jadi ia meninggalkan surat untuknya. Di luar ruang operasi, Hae-kyung membuka surat itu. Dalam surat itu, ibunya meminta maaf karena tidak merawatnya dan tidak memberinya cukup kasih sayang. Meskipun dia telah berbuat salah padanya, cintanya kepada Hae-kyung tidak pernah berubah. Hae-kyung membaca surat itu dan berharap operasi ibunya berjalan lancar. Dia berharap setelah ibunya sembuh, dia dan ibunya bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun, dokter dengan kejam memberitahunya bahwa operasi itu gagal. Hae-kyung kembali merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Ia menggenggam erat surat dari ibunya dan menangis terseduh-seduh. Do-hee menerima telepon dari asisten Hae-kyung. Begitu mendengar kabar itu, ia segera bergegas ke rumah sakit. Hae-kyung menangis, jadi Do-hee memeluknya erat-erat untuk menghiburnya. Setelah itu, ia dan Hae-kyung menghadiri pemakaman ibunya. Asisten melihat Do-hee masih berbaju rumah, lalu menyarankannya ganti pakaian. Do-hee meminta asisten menjaga Hae-kyung dan berjanji segera kembali. Usai ganti baju, Do-hee melihat Jae-hyuk di depan pintu. Jae-hyuk meminta maaf atas rasa sakit yang pernah ia sebabkan pada Do-hee. Ia juga mengakui bahwa hubungan mereka benar-benar sudah berakhir. Ia berencana untuk menemui psikolog demi menyembuhkan dirinya. Pada saat yang sama, sepupu Jae-hyuk mengatakan bahwa ia tidak tahu kemana Jae-hyuk pergi. Mendengar hal itu, Hae-kyung menjadi khawatir karena ia melihat Do-hee berganti pakaian dan belum kembali. Hae-kyung takut Jae-hyuk akan menyakiti Do-hee. Ketika Hae-kyung hampir gila karena khawatir, Do-hee tiba-tiba muncul di depannya. Ia tak bisa mengendalikan emosinya dan langsung menarik Do-hee keluar. Ia memarahi Do-hee karena pergi tanpa memberi kabar. Teleponnya tak diangkat. Ia memeluk Do-hee, minta maaf, dan mengaku salah bicara karena emosi. Hae-kyung tak sanggup bayangkan nasib Do-hee jika berdua saja dengan Jae-hyuk. Do-hee menjelaskan bahwa Jae-hyuk telah memutuskan untuk menjalani konseling. Ia pergi dengan sangat terburu-buru sampai lupa membawa ponselnya dari rumah. Ia berjanji bahwa kedepannya ia pasti akan lebih berhati-hati agar tidak membuat Hae-kyung khawatir lagi. Setelah pemakaman, Do-hee mengambil inisiatif untuk pergi ke rumah Hae-kyung dan merawatnya. Meskipun Do-hee tidak tahu cara memasak, ia tetap belajar memasak hidangan yang disukai Hae-kyung. Hae-kyung memeluk Do-hee dari belakang. Ia berterima kasih padanya karena masih tetap berada di sisinya. Dengan Do-hee di sisinya, ia tidak merasa ditinggalkan oleh dunia. Ini adalah semangkuk mie terburuk yang pernah dimakan Hae-kyung, tapi ia sangat menyukainya. Sebelum ibunya meninggal, ibunya selalu ingin memasakkan makanan untuknya. Baik ibunya maupun Do-hee sama-sama tidak bisa memasak, tapi ia percaya rasa masakan mereka pasti sangat mirip. Do-hee memeluk Hae-kyung erat-erat dari belakang. Ia mengerti bahwa hanya kebersamaan yang bisa menghiburnya. Saat Do-hee terbangun, ia melihat Hae-kyung telah meninggalkan sebuah catatan. Di dalamnya, Hae-kyung menulis bahwa ia akan meluangkan waktu, pergi sebentar ke klinik. Ia berharap Do-hee menunggunya di rumah. Pada saat itu, bel pintu berbunyi. Ternyata itu No-eun. Ia baru saja pulang dari kerja. Saat kembali ke kantor, No-eun mengetahui bahwa ibu Hae-kyung telah meninggal dunia. Ia menyalahkan Hae-kyung dan Do-hee karena tidak memberitahunya. Meskipun ia sudah menyerah pada Hae-kyung, ia masih memiliki perasaan terhadap ibunya. Melihat No-eun menangis, Do-hee memeluknya. Do-hee berkata bahwa ini adalah kesalahan Hae-kyung. Saat Hae-kyung kembali, No-eun mungkin akan memukulnya untuk melampiaskan amarahnya. Hae-kyung membuka pintu dan masuk ke dalam. Tepat pada waktunya, ia melihat mantan pacarnya dan pacar barunya sedang berpelukan. Do-hee buru-buru menjelaskan bahwa bukan dia alasan No-eun menangis. Lalu ia segera mundur untuk memberi mereka ruang pribadi. Namun, begitu sampai di pintu, ia menempelkan telinganya ke pintu untuk menguping. Dia ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Hae-kyung bersyukur karena No-eun menangis untuk ibunya. Tapi aku berharap mulai sekarang kalian berdua tidak lagi terlibat dalam kehidupan satu sama lain. Dia berharap mereka benar-benar memutuskan hubungan mereka. Mendengar kata-kata itu, No-eun pergi dengan marah. Hae-kyung segera memanggil Do-hee masuk, tapi dia tidak menyangka akan menemukan Do-hee bersembunyi di lorong. Dia menekannya ke dinding dan memohon agar Do-hee tetap di sisinya. Tepat ketika suasana menjadi romantis, Do-hee menerima telepon dari ibunya. Ternyata ibunya sedang menunggu di rumah, jadi Do-hee berpamitan pada Hae-kyung dan buru-buru pulang. Keesokan harinya, Hae-kyung meminta Dr. Jang untuk membantunya menjaga klinik. Secara kebetulan, Dr. Jang juga meminjam ruangan itu untuk mengobati penyakit mental Jae-hyuk.
Dr. Jang mengatakan bahwa obsesi Jae-hyuk terhadap Do-hee dan keinginannya untuk diakui oleh ayahnya, keduanya disebabkan oleh paranoia. Karena pengaruh penyakit inilah Jae-hyuk berpikir bahwa dia tidak pernah putus dengan Do-hee dan tidak pernah ditinggalkan oleh ayahnya. Jae-hyuk harus keluar dari ilusi-ilusi itu dan menghadapi kenyataan. Mendengar kata-kata ini, Jae-hyuk pun menangis terseduh-seduh. Dia benar-benar ingin sembuh dari penyakitnya. Paranoianya, jadi dia memohon dengan sangat kepada Dr. Jang untuk membantunya. Hae-kyung datang tepat waktu untuk menjemput Do-hee pulang kerja. Namun, dia memergoki Do-hee yang sedang diam-diam keluar. Meskipun dia bilang akan selesai dalam setengah jam, ternyata dia tidak bisa menahan tekanan dari ibunya. Ibunya telah mengaturkan kencan buta untuknya. Begitu dia duduk, dia langsung bilang bahwa dia sudah punya pacar. Detik berikutnya, Hae-kyung muncul di meja itu dan membanggakan diri sebagai pacarnya. Sebenarnya, pria itu juga sudah punya pacar, hanya saja dia belum memberitahu keluarganya. Dia datang hanya untuk menyenangkan orang tuanya. Setelah menjelaskan situasinya, dia langsung pergi. Hae-kyung merasa tidak senang karena Do-hee menyembunyikan hubungan mereka dari ibunya. Dia meminta Do-hee untuk segera memperkenalkannya kepada keluarganya. Saat itu, Do-hee memberitahunya bahwa ibunya pernah datang ke kliniknya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menikahkan putrinya dengan dokter itu. Karena ibunya melihatnya sebagai orang yang lembut dan banyak orang menyukainya, jadi jika mereka terburu-buru mengumumkan hubungan mereka, pasti akan ada penolakan. Jadi dia perlu menyiapkan mental sebelum resmi membawanya pulang. Dia juga meminta Hae-kyung mencari tahu kesukaan ibunya. Mereka berjalan sambil mengobrol ceria. Tiba-tiba mereka melihat Jae-hyuk menatap. Hae-kyung segera menelepon Dr. Jang. Dokter menyuruhnya jangan memprovokasi Jae-hyuk. Dia akan segera datang. Hae-kyung memberitahu Do-hee untuk tetap di tempat dan menunggunya. Lalu dia maju dan dengan lembut menasihati Jae-hyuk untuk kembali ke klinik. Namun Jae-hyuk berbalik dan berlari ke arah jalan. Sebuah mobil melaju kencang. Hae-kyung segera berlari ke depan dan mendorong Jae-hyuk menjauh, tetapi dia tertabrak mobil itu. Hae-kyung kehilangan kesadaran dan kemudian dibawa ke ruang operasi untuk penanganan darurat. Operasinya sangat berhasil. Do-hee duduk di samping tempat tidurnya. Dia menangis dan mengelap tubuhnya. Berkali-kali dia berdoa agar Hae-kyung segera sadar. Hae-kyung seolah-olah mendengar suara Do-hee. Jari-jarinya bergerak sedikit, lalu ia menggenggam tangan Do-hee erat-erat dan perlahan membuka matanya. Do-hee begitu bahagia hingga ia menangis. Ia membenamkan kepalanya di dada Hae-kyung dan terisak. Kini akhirnya ia meluapkan semua ketakutan yang selama ini terpendam. Dr. Jang berdiri di sampingnya, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa mengawasi Jae-hyuk, namun ia juga berpikir bahwa Hae-kyung tidak perlu sampai sejauh ini. Hae-kyung mengatakan bahwa selain tanggung jawabnya sebagai dokter, ia tidak bisa membiarkan Jae-hyuk mendapat masalah tepat di depan Do-hee. Karena jika itu terjadi, Jae-hyuk akan selamanya menjadi obsesi di hati Do-hee. Hae-kyung sama sekali tidak bisa membiarkan Do-hee hidup dengan rasa bersalah. Pada saat yang sama, ayah Jae-hyuk juga menerima kabar tersebut, sehingga ia pun datang ke rumah sakit. Namun ayahnya tidak peduli dengan lukanya. Begitu mereka bertemu, ayahnya langsung memarahinya bahwa selama ini ia hanya tahu membuat masalah. Ayah Jae-hyuk juga teringat sebuah kisah dari bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, ayahnya telah membantu Jae-hyuk menyelesaikan sebuah masalah. Usai Jae-hyuk menyebar berita bohong yang menghancurkan hidup Dr. Jang, ia berlutut memohon izin ayahnya untuk meralat informasi demi memulihkan nama baiknya. Namun karena takut berdampak pada perusahaan, ayahnya justru langsung mengirimnya ke luar negeri. Ayah Jae-hyuk juga menolak untuk membersihkan nama Dr. Jang, sehingga Dr. Jang harus menghadapi tuduhan palsu. Sekarang setelah Jae-hyuk menyebabkan kecelakaan mobil, ayahnya sangat marah. Ayahnya juga bergedau, "Seharusnya aku sudah memutuskan hubungan denganmu sejak tahun itu." Tak tahan lagi, Jae-hyuk membalas bahwa yang pantas diputuskan hubungannya adalah ayahnya. Ketika Jae-hyuk membantah, ayahnya menamparnya dengan keras. Jae-hyuk berkata, "Aku selalu bermimpi suatu hari nanti kau benar-benar menganggapku sebagai anakmu dan mencintaiku. Tapi sekarang mimpi itu telah hancur." Ayahnya tidak pernah mencintainya. Ayahnya bahkan tidak menatapnya sekalipun. Jae-hyuk memutuskan bahwa mulai sekarang ia akan memutuskan hubungan ayah anak ini. Ia juga tidak akan merendahkan diri untuk memohon hubungan ayah anak yang sudah tidak ada lagi. Ayahnya dengan marah meninggalkan ruang rumah sakit.
Dr. Zhang telah mendengar seluruh percakapan itu dari luar pintu. Akhirnya, ia mengerti bahwa orang yang benar-benar memiliki masalah psikologis adalah ayah Jae-hyuk. Pria egois ini tidak pernah memberikan sedikit pun cinta kepada putranya. Hal itu membuat Jae-hyuk hanya bisa hidup dalam ilusi selama bertahun-tahun. Di dalam ruangan, Jae-hyuk menangis kesakitan. Dr. Zhang hanya merasa iba pada Jae-hyuk. Dr. Zhang menepuk bahu Jae-hyuk dan menasihatinya agar segera keluar dari penderitaan itu. Tubuh Jae-hyuk sudah pulih dan ia bisa keluar dari rumah sakit kapan saja. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, melupakan masa lalu dan memulai kembali. Ketika Do-hee keluar dari ruang rawat Hae-kyung, Jae-hyuk lewat di depannya. Di pertemuan itu, Jae-hyuk tidak meliriknya. Ia hanya berjalan melewatinya saja. Namun, Jae-hyuk sempat mendekati pintu kamar Hae-kyung. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah memberi pengaruh buruk pada Hae-kyung. Akhirnya, ia menyadari betapa salahnya dirinya sehingga ia memutuskan untuk pergi agar semua orang bisa hidup dengan damai dan bahagia. Setelah Hae-kyung keluar dari rumah sakit, Do-hee merawatnya dengan baik, bahkan menggunakan alasan lembur untuk meminta ibunya memasak makanan bergizi. Ternyata, sejak Hae-kyung berusia 10 tahun, ia sudah harus memasak sendiri untuk dirinya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ia bisa menikmati masakan yang dibuat oleh orang dewasa. Berbagai macam perasaan membuncah di dalam hatinya. Ia merasa hangat oleh kebaikan Do-hee. Suatu malam, Do-hee bermimpi buruk. Ia melihat Hae-kyung tertabrak mobil lalu tak bangun lagi. Saat bangun, ia panik. Ia bahkan tidak bisa membedakan apakah itu mimpi atau kenyataan. Ia tidak sempat mengganti pakaian dan langsung berlari ke rumah Hae-kyung. Ketika ia melihat Hae-kyung masih berdiri di depannya, ia langsung memeluknya erat-erat. Ia ingin benar-benar merasakan kehadirannya. Hae-kyung memintanya untuk membantunya mengganti perban. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, Hae-kyung dengan lembut mengangkat wajahnya dan menciumnya perlahan. Hae-kyung sudah sembuh, jadi ia minta Do-hee membawanya pulang dan mengenalkannya ke ibunya. Ia ingin segera menikah. Saat tahu Hae-kyung pacarnya, sang ibu mengajak Do-hee bicara empat mata. Ibunya khawatir dengan kepribadian Hae-kyung yang lembut, ia akan mudah menarik perhatian gadis lain. Ibunya sangat tahu tentang masalah dalam dua hubungan CPP sebelumnya, jadi ia khawatir hal itu akan menjadi alasan bagi Hae-kyung untuk menyerang Do-hee saat mereka bertengkar nanti. Namun Do-hee percaya pada kepribadian Hae-kyung dan ketulusan perasaannya terhadap dirinya. Meskipun ibunya sempat menentang, Do-hee sudah menetapkan dalam hatinya bahwa Hae-kyung adalah pilihannya. Untuk menghilangkan kekhawatiran ibu Do-hee, Hae-kyung mengambil inisiatif untuk mengajaknya makan berdua secara pribadi. Ia berharap melalui interaksi yang lebih dekat, ibunya akan perlahan-lahan memahami kepribadian aslinya. Do-hee merasa sangat bahagia ketika melihat Hae-kyung dengan serius menyelesaikan masalah di antara mereka berdua. Dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba melihat Dr. Zhang muncul di depan toko serba ada. Belakangan ini, Dr. Zhang selalu menemani Jae-hyuk membantu pengobatannya di kampung halaman. Ia tak hanya mengajak Jae-hyuk ikut kegiatan amal, tapi juga bepergian bersama. Selama proses penyembuhan Jae-hyuk, Dok Jong juga berhasil melepaskan beban di hatinya. Ia mampu melepaskan kebencian di masa lalu. Sekarang ia penuh percaya diri untuk memulai hidup baru. Do-hee dan Hae-kyung mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya Dr. Jeong. Do-hee kemudian diam-diam menelepon CEO wanita itu. Ia tahu bahwa bosnya diam-diam telah menunggu Dr. Jeong dan ia ingin memberikan kejutan kepada mereka. CEO wanita itu dan Dok Jong saling menatap dengan mata penuh kasih sayang. Kerinduan yang telah mereka pendam begitu lama hampir tak tertahankan. Melihat hal itu, Do-hee dengan halus menarik Hae-kyung menjauh untuk memberi mereka ruang pribadi. Pada saat yang sama, Jae-hyuk telah benar-benar pulih dari penyakit mentalnya dan kembali ke Seoul. Sepupu Jae-hyuk dan No-yoon senang melihatnya melepaskan ilusi dan merangkul kehidupan baru. Ternyata, sepupu Jae-hyuk dan No-yoon sedang memulai bisnis bersama. Mereka sedang mengadakan pertunjukan mode. Meskipun pertunjukan itu mendapat banyak suka, mereka masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Untuk mengubah situasi, No-hyun mengundang Jae-hyuk untuk bergabung dengan startup tersebut. Dia yakin dengan kecerdasan Jae-hyuk, program itu pasti akan berkembang dan menghasilkan keuntungan. Jae-hyuk berpikir sejenak lalu setuju.
Sekarang dia bertekad untuk mencoba segala hal demi membuat hidupnya lebih kaya dan bahagia. Kemudian CEO wanita itu mengadakan pesta bersama semua rekan kerjanya. Saat semua orang tiba, dia mengenakan gaun pengantin dan memegang bunga. Dr. Jeong menyusulnya dengan setelan jas. Di depan umum, keduanya meresmikan pernikahan mereka. Meski upacaranya sederhana, mereka sangat bahagia. Semua orang mengelilingi pengantin untuk berfoto bersama. Semua orang merasa bahagia. Saat upacara selesai, Hae Kyung membawa Do-hee ke sebuah food truck di tepi pantai untuk makan bibimbap. Dia sangat terharu dengan momen ini. Dia merasa beruntung karena pada pertemuan pertama mereka, dia punya keberanian untuk mengajaknya makan malam bersama. Segera setelah itu, dia melamarnya. Dia berharap mereka berdua segera membangun keluarga kecil seperti CEO wanita dan Dr. Jeong. Do-hee tersenyum dan mengangguk setuju. Keduanya berjanji untuk makan malam bersama seumur hidup mereka. Film berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya.